Sebelum menonton videonya, kalian harus subscribe dulu dan klik tombol merah di bawah, oke? Go! Thank you. Genflix Aerowolf, seperti yang Profesor KB, Ranger Mas dan juga Pak Pulung bilang di hari kemarin. Ini mungkin efek dari Watt bisa tidur dengan nyenyak semalam karena boleh pulang oleh sang kekasih. Gak jadi tidur di luar, membuat Yes. Super Awat Supriyadi langsung on fire dan mengamankan tiket menuju babak playoff. Namun inilah dia punggawa-punggawa dari Genflix Aerowolf, bahkan dengan line up yang berbeda. Ada Bravo, ada Clay, ada Fredo, Mars dan juga Super Awat Supriyadi. Yap, ini adalah line up yang diturunkan walaupun ada sedikit perubahan sepertinya ya. Ada dua orang yang langsung digantikan, yaitu untuk hari ini udah ada Mars dan juga Bravo yang masuk. Tapi Apa itu? sudah sampai pertandingan terakhir dari Genflix Aerowolf. Sangat disayangkan, Kido, Yepe Kido Di mana tidak kamu? bermain sama sekali. Iya, karena dia sedang bermain, Iya, betul sekali, Pak. Kornet langsung nangkep loh apa maksud saya, Bang. sangat menang. Sangat menangkap. Iya. Luar biasa. larinya ke sana semua memang ya. Memang Iya. lah, kita mata. Yo, betul sekali ya. Aduh, tuh lihat tuh fotonya si Sian. iya. Tuker-tukeran mereka nih. Fotonya si Sian ada di HP Awan. Waduh, romantis banget ya. Tuh, kasihan banget teman gue kiri kanan. Ini Bapak nggak lihat tuh. Nah, inilah dia home team kita dari Genflix Aerowolf. Ada Clay Bravo, Kosong puluh. Watt, Mars dan juga Fredo Cutie. Yep. Sementara tim tandang mereka yang akan dijamu Geek Farm, ada Renvi, Baby, Despair, Adam dan juga Free. Iya, ini dia dua tim yang siap untuk berlaga sesaat lagi. Tapi untuk line prediction ya mungkin saat lagi kita akan lihat siapa yang akan bertemu siapa. Aha. Bang Kumis aka Rinasmi tidak bermain untuk hari ini. Betul. Botol tidak bermain juga hari ini. Betul. Udah ada penggantinya yaitu Bravo dan juga Mars. Iya, Mars seperti yang kita tahu dulu juga dia mengisi jungler dari Yap. Genflix Aerowolf. Hero-hero seperti Lancelot adalah pilihan yang cukup mematikan bagi seorang Mars. Karena kalau misalkan kita tahu sendiri ya, biasanya user-user Lancelot ini belakangnya Z-nya ada, gitu. Ada Ada Z-Z-nya. Ranger emas, Mars. Mars, Siapa lagi? Bran, Brans. Sans. San. Brans main assassin. Hah? Pernah apa dia pakai Lancelot? Apa? Lupa. Saya ngelihat dia pernah menggunakan Hayabusa Link. Tapi memang lebih dominan untuk Marsman. Tapi inilah dia prediksi line up untuk kedua belah tim. Ada Adam dan juga Bravo yang akan berhadapan di bagian EX9. Di bagian Yep. lane masih ada Super Supriyadi berhadapan dengan Despair, Mars dan juga Baby di bagian jungle. Sementara Clay Freeze bakal berada di bagian mid lane, dan rover tank kita ada Fredo Cutie dan juga ada Renvi. Yap, Watt sementara itu di gold lane langsung bertemu dengan Despair. Inilah pertarungan yang pastinya harusnya ini epic ya. Kenapa? Karena mungkin untuk Despair beberapa kali diturunkan untuk beberapa minggu di belakang ini, tapi setidaknya itu menjadi ajang pembuktian dia bisa berlaga dan pantas untuk bermain di MPL season yang ke-7. Oke, tapi Oke. jangan lupakan juga bahwa Renvi, jujur ya, aku semenjak Renvi menjadi salah satu roamer atau tank dari teman-teman tim Geek Farm ini, Yap. aku sempat bilang bahwa sangat menyayangkan potensi maksimal dari Renvi-nya sendiri. Lebih cocok jadi apa? Jadi EXP lane sih, XP lane EXP lane. atau justru mana jungler core? Kalau jungler core aku malah memikirkan nanti ada satu sosok yang kayak Bebiu gini, tapi agak lebih berani kayak Doyok.
Aku lebih berani kayak doyok. Iya. Kenapa nggak sekalian doyok aja main? Ya kalau gitu mungkin kita tanyakan saja sama referee kita, kenapa doyok nggak main? Iya juga. Emang referee kita tahu apa hubungan? Referee kita kan bukan Ini bukan manajemen kali-kali, Geek ini Farm. profesional referee yang mengetahui semua pemain yang akan bermain dan juga mengetahui rules-rules yang akan terkait pertandingan. Referee apa Wikipedia nih? Wah. Ya udah ini dia para referee kita masih dengan Banyu, Ray Bavi dan juga Fadli Fadli. dan Fadli sama Alhamdulillah. Banyu berubah lagi yang kemarin Banyu menjadi EXP laner sekarang berada di gold lane. Tapi inilah dia kedua coach dari masing-masing tim. Ada Saint Lucas dan juga ada Navari. Iya, berarti sehat-sehat terus ya 8 minggu ya. Alhamdulillah. Iya loh. Ada Nggak iya, pernah Mas. ganti kan? Ada nggak 1 minggu? Nggak pernah kan? Gak pernah, ada. mereka Satu cuma hari ganti pun role aja. Ganti role doang kan? Iya, karena untuk memperluas pool hero, Pak. Benar, tapi Perkara gua salah ngomong untuk jungler. dari Genflix Aerowolf juga kali ini yang mengamankan second pick-nya. Oke. Cukup menarik. Second pick-nya, apakah bakal ada if lagi muncul atau justru malah gue berharap sih. Tadi gue juga sempat ngomong di MPL Quickie barengan sama Bude Monster. Yap. Ngomongin soal Beatrice. Beatrice. Yang sudah ada reform Beatrice apa walaupun Beatrice? Beatrix. Beatrice Pak ya. Aduh, Bapak. Oke, mikirin manajer gua. Namanya sama. Iya, namanya sama. Tadi sih agak sedikit panik. Beatrix. Ya. Iya, pokoknya nanti kan kita bahas Beatrix-nya, tapi setelah yang satu Saja. ini dia yang akan muncul, Samsung Way to Victory. Hati-hati dengan hero Freeze yang berdamage tinggi karena kita tahu sendiri Freeze kerap kali menggunakan hero-hero yang burst damage instant kill seperti Kagura atau bahkan Veil dengan burst damage yang tinggi. Jangan membiarkan Despair bermain leluasa di lane-nya karena Despair ini bisa dibilang sebagai gold laner dia cukup disiplin. Clay dan Fredo Cutie bisa mengimbangi sinergi dari Mars sebagai jungler. Watt mendapatkan hero nyamannya, entah itu Bane, entah itu hero-hero yang mungkin nanti akan menambahkan Beatrix. hero juga. Beatrix juga termasuk Iya. salah satu hero dari Suprawa Supriyadi. Lalu mengamankan Khalid dari Adam karena Khalid dari Adam ini entah kenapa ya memiliki sesuatu yang spesial dari pangunya. Pangu itu pasir ungu. dia selalu pakai skin yang pasir ungu itu. Soalnya. Kenapa panggungnya Pak? Pasir ungu. Iya kenapa dia panggungnya? Terlalu sakit kah? Ya mungkin Terlalu OP kah? mungkin apa ya, karena kita tahu sendiri ungu itu identik dengan warna yang agak misterius ya. Misterius. Makanya Adam ini sangat misterius sekali. Khalidnya tuh damage-nya dari mana gitu. Oke. Berarti Lord pertama tuh Lord misterius ya. Gila Lordnya ungu. misterius banget tuh Lord. Masih warna iya, ungu. iya masih misterius banget. Kenapa dia nggak mau ini ngecharge? Coba ayo. Ya, kan? Yang kuning dia mau ngecharge. Gua bilangnya Lord janda karena warna ungu. Tapi kenapa ungu itu identik dengan warna ungu janda? Padahal secara warna, kalau Iya. biru kan identik dengan kesedihan, Iya. merah keberanian, ungu itu dengan misteri. Emang iya? Emang Lord? Kalau ungu Apa? janda itu maksudnya apa? Gak tahu Pak. Gak tahu saya mama. Mana sih lo? Udah Ungu. 45 tahun. Allah. Gak tahu Saya bukan, apa-apa. saya bukan pengamat warna Pak. Ini deh menurut kalian ungu tuh identik dengan Ayo warna boleh, apa? boleh komen. Kalau kalian kan mikirnya ungu janda. Kalau lo kan ungu misterius. Kalau Misterius. menurut lo ungu tuh gimana? Ungu kelabu Alibaba. Na 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 na. Hai. Ayo coba. Ayo, Siap deh. ayo, sabar. Ungu apa ya? Ya apa? Ya udah sih dia mau warna apa aja yang penting pasirnya bermanfaat Pak. Ya oke. Ya. Tapi jujur ya, Boleh. ini walaupun bisa dibilang sudah tidak ada berpengaruhnya dengan klasmen bawah karena tidak bisa Masih rame? terkejar. Apa? Masih rame ya? Ini tuh Apanya Pak? Apanya gimana? nggak tahu. Belum ada komen yang ungu. Astagfirullahaladzim. Bapak lagi ngeliatnya ke komen loh. Kan saya jadi kayak mau lihat ke komen. Nggak ada tuh Pak yang membahas ungu, Kita Pak. nungguin. Ini kurang dari 1 menit Maksud saya 30 detik lagi maksud tuh saya ya. gini, walaupun memang sudah Puasa tidak nih. Iya. Walaupun memang sudah tidak bisa menggeser apapun dari hasil dari match ini, tapi bisa jadi pembuktian untuk Geek Farm sendiri bahwa mereka ini sebenarnya bukan tidak lolos ke playoff karena mereka tidak capable. Mereka tuh capable, tapi memang mungkin belum rezekinya saja. Belum rezekinya. Betul. Iya karena Itu yang kemarin kita tunggu-tunggu ya. benar. Punchline-nya itu di mana? Iya gitu tadi lama Tiba-tiba banget. tiba-tiba pas ditanya nggak tahu kan kayak Kan Pak lagi puasa nggak boleh. ya punchline. makanya masih 2 jam lagi nih. Nggak boleh ngasih punchline gitu Pak.
Azan juga gua. Hei, jangan Nggak boleh ya? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Asar nggak apa-apa. Udah tadi saya gamnya. Udah tadi kan. Oh, kamu jamak tadi. Iya, takut nggak sempet 3 game takutnya. Iya. Daripada. Iya. Mendingan. Mendingan. Ya, ini Oke. 35 detikan lagi match pertama di game yang pertama akan segera dimulai. Tapi siapakah? Ini, Apanya, Pak? ini kan akan ada 2 match. Akan ada 2 Aku match. berharap semoga semuanya ini akan dimainkan secara 3 game. Ya, Tiga itu tadi game. aku juga bilang gitu. Iya, kenapa? Karena aku juga pengen, gak cuma Natalia yang 100 kali di ban. Apa? Tapi Matilda sekarang sudah 95 kali di ban. Wah, kalau misalkan 2-0 berarti Matilda kemungkinan untuk di ban-nya hanya 4 hanya Pak, kali. total 99. Total 99. Nanggung dong. Nanggung. tapi Bisa. 99 tuh angka yang bagus. Emang bagus. Emang bagus. Tapi ya nanggung ya 100. 100 gitu Biar ya. nemenin Natalia 101 loh soalnya. Lagi kita akan Karena melihat kemarin kita baru saja anniversary, Natalia 100 kali di ban. Kita belum anniversary. Selamat ya. Selamat, Selamat. Nip. 100 ya. 100. 100 ban Natalia. Wow. So you can speak English now, bro. Iya, tipis-tipis saja ya. After all these weeks, Heeh. 8 weeks, bro. Week 8 minggu. Yes. 8 minggu. I doing caster. Yes. Caster. Yes, I'm so happy. Yes, berubah kameranya. Alhamdulillah. Yes. HP. Apa coba, aduh. Oke, Benedetta, Uranus, Digi, kemudian Pakito, belum ada tanda-tanda Matilda di band. Jadi masih 95. Yap. Apakah Konet benar 95 benar ya? Masih 95. Masih 95 Pak ya. Betul. Matilda belum Jadi, ada. gue jadi fokus ke 95, 96, 97. Ya sampai 95 karena Anda lahirnya 95 kan? benar juga. Iya. Enggak sih 90. Rafa, Tua banget gue 90. Gua banget. Rafaela. Rafaela ini memang bisa dibilang menurut aku tier SS ya. Ketimbang mungkin support yang kayak Digi, kayak Matilda yang menurut aku bahkan di tier S. Walaupun memang Matilda memiliki burst damage yang tinggi daripada seorang Rafaela, namun memang efek dari Rafaela ini menurut aku lebih bisa dimaksimalkan. Yang dalam paling sebuah berefek dari Rafaela itu apa ya Pak? Holy healing ya? Holy Healing dan slownya sebenarnya. Holy Baptism itu kan kita tahu sendiri memang stunnya sangat lama. Yap. Tapi jujur Holy Healing lah yang menjadi pembantu dari atau boostingan atau power utama dari Rafaela sendiri. Benar. Ini kita juga udah ada kunjungan kerja lagi nih Pak ya. Kunjungan kerja lagi Pak, Iya tuh kali sudah ini. ada kunjungan kerja lagi Langsung Pak. dari Apa kunjungan kerja? itu. Oh itu Pak tuh udah ada kunjungan kerja lagi Pak ya. Jarang gue lihat Iya. dia kesini. Mr. White Hair. Ya Matilda kali ini langsung aja diambil oleh Kiva. Matilda tidak di-ban, langsung diamankan untuk Freeze tentunya sebagai salah satu hero nyaman yang paling sering ia gunakan, namun Jauhead dan juga ada Selena yang terbuka untuk teman-teman dari Genflix Arrow. Ini menandakan bahwa Clay dan juga Fredo Cutie mungkin saja akan bermain sedikit agresif. Tapi emang berarti dengan perubahan patch yang kemarin Be ya. That's why alasan kenapa itu jadi laku lagi. Iya, Yang kamu bilang tentang immobilize dan juga damage dari ultinya. Walaupun dari skill 1-2-nya ya nggak sebesar awal-awal muncul. iya. Tapi itu yang bikin ya bisa untuk team fight-nya enak sih. Karena papan caturnya gede banget kan. Papan caturnya gede banget dan kemarin sempat kita terkejut terheran-heran. Kalau misalkan kemarin tuh ada heran apa? Na 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 hahe hahe. hey, Emang jodoh kalian berdua cuy. Asli. hah? Iya, Tidak emang ada, kayak berdua. feeling aja pengen ngelanjutin. Sembarangan kalau ngomong ya. One. Tapi aku Apa, ingin Pak? membahas yang kemarin. Boleh. Ada 2 tipe pengguna Eve. Yang pertama? Yang pertama kayak Luminaire. Itu total Kayak gimana? damage. Total damage. Total damage. Dia mengamankan Wall of Destiny, Landin Ranchen, lalu Ice Queen Won gitu kan. Emang benar-benar full damage. Yang kedua yang kayak Rainbow. Apa itu? Dia mengamankan Oracle terlebih dahulu. Untuk Karena ada absorb damage Absorb, iya, dari ultimate, dari ultimate. dia tingkatkan lagi absorb. Oh. Dia minimalisasi lagi magical damage yang masuk ke dalam tubuh. Nggak sekalian tuh bikin Athena Shield juga Dia sama bikin Blade Armor kemarin. Bikin Blade Armor. Blade Iya. Armor Pak. Untuk menghindari Cloud yang langsung zoning out. Oh. Kayak gitu contoh. Bisa Ada lah 2 pikiran tipe. sana. Jadi ada yang situational item, Rose ada Gold yang Meteor nggak bikin juga sekalian biar full armor penuh nggak? Magic Blade aja Pak kalau Magic mau. Blade aja Magic kalau Blade mau. aja mahal. Mahal. Gold Meteor 2.000-an. 1.900. 900. 1.300 aja namanya. Tapi Link muncul lagi kali ini dari Mars setelah kita tahu sendiri Link sempat mendapatkan buff ketika dia ditembok, dia
menambahkan energinya nggak cuma 5 tapi 6 sekarang. Bertambah satu Pak ya. Bertambah 1 poin tapi sangat penting. Iya, tapi ini teman-teman semua kita semua akhirnya di sini mendapatkan sebuah salam dari Jepang nih ya. Wow. Ada teman-teman kita yang di Jepang sana yang lagi nobar nih dari Halo. dari Kinkazam namanya. Pak Pulung, sapa-sapa dong kita yang di luar negeri. Kita juga sedang nonton di sini. Salam dari Jepang, sehat selalu buat yang di rumah. FPL season 7 makin mantap. Makasih Pak Pulung. Biarin Mantap. gua menyapa dengan bahasa Jepang dong. Silakan. Nyan arigato. Nyan. Nyan arigato. Itu artinya apa? Terima kasih. Arigato, terima kasih. Arigato terima kasih. Nyan. Nyan. Nisan nyan arigato. Sabar, dekat dulu ya. Harley dan juga apa tuh kenapa nyanyian doang? Masih dilanjut. Kayak di snack video soalnya. Ini dah, udah ada Harley, lalu ada Chang'e lagi yang dibuang. Sementara itu satu hero lagi, Natalia pun kali ini menjadi korbannya. Bentar. Natalia udah di ban. Tapi ini berarti emang untuk menghindari early disadvantage yang nantinya bakal ngerusuk-rusuk ke arah Link. Jadi kayak Harley yang bisa melakukan farm jungle dengan cepat, lalu Natalia yang bisa zoning out di early game. Ini benar-benar dihalau terlebih dahulu. Namun Geek Farm dengan mengamankan Chow, aku malah bertanya-tanya apakah ini Chow-nya untuk Renvi di bagian mid lane? Karena ketika sudah ada 1-1 artinya ini 1-1 untuk Despair Iya. harusnya. Satu salah udah terisi gitu loh, ada Gole udah terisi, Google Lane yang udah terisi oleh Wan. Kira-kira Geek Farm bandnya terhadap ke arah apa ya? Aku sih mikir ke arah tadi aku mikir ke arah Alice. oke, langsung mencari counter untuk Wan itu sendiri ya. Iya. Hayabusanya langsung dihilangkan agar untuk Wan-Wan pun masih bisa bertahan dan juga santai di dalam lane-nya. Tapi ini dia, satu pick Alice. lagi dari Kenflick Arrowwolf. Bravo. Uranusnya udah di ban. Alice masih terbuka. Lalu satu hero lagi yang di samping bisa menahan 1-1 ini. Esme udah nggak laku lagi kan? Esme masih laku sih kemarin beberapa kali. Cuma Esme ini concernnya kalau misalkan dia mau ngadu buffnya, dia mau ngadu durability-nya aja dari samping kalau gitu. Soalnya kalau misalkan kita melihat kemarin ya, untuk penggunaan Esmeralda biasanya langsung dikontes oleh item-item yang kayak Deadly Blade. Dia dari awal jadi benar-benar gak dapetin absorb maksimal. Kok aku punya feeling last picknya Beatrix ya? Beatrix menang lawan 1-1 di lane phase. Buat Genflix ya? Iya, Watt pernah menggunakan hero tersebut juga ya untuk Iya. beberapa kali. Beatrix ini berarti fix Gen bisa Wolf. Tapi dua untuk Kikam sekarang. Elis akan diambil. Alice. Alpha. Alpha, yay! Alpha Akhirnya nongol. Yes, Alpha. ayah Alpha. Ini Hore. Alpha kedua ya setelah Boots berarti. Dan Roger untuk seorang Baby. Iya, Akhirnya Alpha, kawan bos. gua bisa belajar Alpha di sini. Iya, ini dia, ini waktunya gua sebagai user Alpha yang udah nggak gigi. Gimana? Akhirnya mengakui ya Allah. Spear of Alpha lo gimana? Ya. Cara mana? Masuk. Ya nggak ada kata keluar. Force Pak. wing-nya kemana? Apa? Force wing-nya kemana? Ke minion, Pak. Nah, Bukan ke musuh ya? apa? Bukan ke musuh Kalau ya? ada musuhnya di situ kalau emang bisa kena dua-duanya ya bagus Pak ya. Tapi kalau nggak Tapi bener gue tau Net. Kenapa? Buat misi darah mendingan Force Wing ke minion. Bener emang. Iya. banyak banget. Tapi kalau musuhnya sekarat pun juga nggak apa-apa ya, menin iya aja. ke ini aja ke musuh. Tapi kali ini kita bakal melihat Hey! Farsia ternyata Oh. tidak mau mengkontes dengan marksman juga. Tapi kali ini sepertinya Suprawan Supriyadi lebih memikirkan counter 1-1 dengan range-nya itu Farsia. Oh, ya padahal gue pengen lihat permainan manajer gue tadi Beatrix. Wah, nggak main Dia ternyata. nyebutinnya Beatrix. Hah? Hah? Iya, Kan itu manajer gua juga ya Nen. kan sama kita bertiga. Oh iya kita bertiga sama. Bener, nggak dimainin. Pantes aja mau cabut dia. Woi. Nggak dimainin. Aduh. Ya kalau gitu ini dia match pertama kita di game yang pertama. Geek Farm versus Kenflick Arrowwolf. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di game ini? Land of Doubt kita datang. Oke, ini dia jangan lupa juga untuk melakukan spam dengan hashtag GeekFarm, Rifam atau GoGeek dan juga hashtag Rising Wall. Widih. Mantap. Weh tapi mendadak nih kita
banyak dapat salam dari luar negeri loh. Ada yang dapat salam dari Miami, USA. Wih. Ada yang dapat salam dari ini Papulung, salam dari pengrajin tempe seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Khususnya dari Surabaya yang selalu nobar MPL biarpun sambil kerja katanya. Banyak yang di luar berarti tentunya. Terima kasih teman-teman Terima kasih, yang teman-teman. support kita para caster, Ya. para player juga dimanapun kalian berada di Indonesia, luar negeri juga Betul. teman-teman Dan yang ya. pasti mensupport MPL ya. Iya. Secara penuh. Benar. Wih. Oke. Back to the game dari Despair yang tampaknya ini early malah justru agak sedikit miss tadi flame shot ya, dan justru malah awatnya Profesor KB yang justru di zoning bahkan dipaksakan pulang terlebih dahulu. Iya, dipaksa recall ini tentu bukan hal yang bagus bagi gold laner atau EXP laner di awal game karena mereka membutuhkan dari segi EXP dan juga goldnya untuk leading terlebih dahulu. Yap. Lihat dia ketinggalan satu minion di sana. Ya karena untuk Ward sendiri kan untuk basic attack-nya taruhlah ini udah sangat berbeda sekali dengan basic attack-nya One. Dia hanya mengandalkan dari Curse of Pro ataupun energy impact di awal-awal seperti ini. Udah dengan Wish by Wing-nya siap untuk mengeluarkan itu deh. Energy impact-nya berhasil mendapatkan dan juga nyolong ke arah Little Crab yang hampir aja diambil oleh One. Alright, benar sekali. Oh iya, oke. Kali ini melihat pergerakan pelan-pelan dari teman-teman Genfis Arrow of Mars bahkan sudah sampai di bagian top lane. Mereka udah kayak setup, bener-bener setup cuma untuk melakukan ganking ke arah Yap. one-one-nya. Dan lihat Fredo udah coba untuk mengganggu ke arah Despair namun Wih, wih, belum wih. ada follow up juga. Masih terlalu jauh pergerakannya. Ini nggak bakal di follow up namun Wattnya awan. berani banget loh itu. Awan. Wattnya berani banget. Dia masuk hanya dengan bermodalkan 2 minion kecil. Dia masuk perlahan. Dia masuk ke dalam outer turret-nya. Dia berikan damage ke arah one-one. Tapi dengan Wings by Wing dia kabur lagi dari area tersebut. Wih, ada retribution dua-duanya dan bahkan langsung diincar dari Bebiu-nya dan langsung diamankan ke Ternasankan dan langsung saja first blood diamankan oleh seorang Link menuju ke arah pedang-pedangnya Renvia juga sekarat. Frieza-nya masih bisa cabut ke arah belakang dan justru jauh head-nya yang berhasil mendapatkan poin kill tambahan 2-0 untuk Genflix Arrow plus Turtle ya. Free banget mau diambil atau tidak? Oh, nggak ada retribution tadi. Nggak ada retribution. Iya, Retribution tadi ke arah Baby soalnya. Ini udah nice di Baru suara mulai di loh. belakang kita. Baru mulai loh. Alpha di bagian bawah. Adam yang menggunakannya. Fredo Kitty mencoba untuk melemparkan dengan ejector. Bisakah Adam bertahan? Sejauh ini dua orang tersebut belum bisa mendapatkan Adam. Oh. Tapi terkena efek dari Abyssal Row. Clay-nya masuk digaruk. Masih terkena dengan apa yang dilakukan oleh Adam. Berhasil menambah darahnya. Satu Gitu buah force wing dulu. penyelamat tuh. Iya loh, Gitu force cara wing-nya pakai loh. alpha lu. Wih, kayak gue banget tadi. Mana ada? Ah. Lu bikin puasa gue batal nih. Lu force wing-nya ke atas lu, ke angin. Nggak nambah darah, nggak nambah damage ke musuh juga, nggak ngasih Kadang damage. salah arah mulu kalau force wing. Ya Allah. Ya, Turtle udah mulai di setup, malah di setup balik walaupun 0-2 keadaannya, tapi rotasi yang dimainkan sama Gigfarm lebih Yap. ready. Ini dia nih 1, 2, 3, 4 player tapi ternyata untuk kali ini Fredo Kitty berhasil melemparkan untuk alfanya. Berhasil mendapatkan ke arah Fredo Kitty untuk turtle-nya. Berhasil diambil Bebiu. Bebiu kabur ke bagian belakang sedikit lagi LP-nya masih miss tadi ada flame shot ditembakkan. Link-nya down. Selena mengejar ke bagian bawah. Neo Roger yang masih bisa bertahan. Tapi Kenceng juga tuh Selena teriakan. pun harus menghilang. Lah nice Gede langsung ya keluar suaranya. dari Nice teman-teman gitu tim tadi. Gigfarm ketika mengamankan 4 poin kill sekaligus kali ini di arah Turtle. Ya, Dan bahkan keluarkan semua semangatmu, keluarkan Wow. semua Yap. emosimu, keluarkan permainan terbaikmu. Gigfarm Revive. Walaupun seri ini masih belum bisa masuk ke babak playoff, tapi tunjukkan permainan terakhir kalian di game terakhir kalian. Harus bisa memberikan terbaik. Dibalas sekali lagi teriak tampaknya dari sisi Genflix. Walaupun belum seteriak ada anak-anak Gigfarm tadi ya. Teriakannya gede banget loh tadi. Sebenarnya untuk Berani Red nggak? Bull. Hehehe, itu dia Feather Ice Strike Flame Shot di tempat lainnya. Frieza menabrak langsung. Namun untuk kali ini Wattnya hanya terbang saja. Aku terbang, aku penjauh, aku pergi bisa selamat dia. Iya, Wings by Wings masih bisa selamat bahkan gankingnya dibatalkan. Dan kalau dari sisi item lihat bagaimana Supra Supriyadi mengamankan satu buah Clock of Destiny. Yap. Dan ini adalah modal awal yang sangat baik karena dari sisi Despair-nya juga dia tidak baru jadi shoes-nya, baru jadi kaos kakinya doang nih. Seperti biasa, user one-one tidak akan terlalu membuang duit banyak tapi langsung di arah top lane-nya awatnya sendirian tentu tidak akan bisa selamat dari gempuran 2 ganking barusan. Oke, back to the game dari arah top lane-nya. Orange buff-nya tampaknya dirusuhin. Sleeping Eagle-nya langsung ada ultimate untuk menyelamatkan dirinya. Mars harus kehilangan satu lagi junggle pentingnya. Buff orange-nya harus dilepaskan Yap. ke arah seorang Bebiu yang lebih unggul sekarang untuk segi levelnya harusnya. Satu level. Satu level perbandingannya.
Ya nih walaupun Bebiu sendiri belum bisa mendapatkan poin kill ya, dia hanya baru mendapatkan 3 assist, tapi setidaknya dari level dia menang, Despair di bagian atas mendapatkan outer turret, tapi di bagian bawah kita lihat udah ada setup yang dilakukan oleh Renvi. Digigit mendadak ada lele yang keluar dari dalam sungai, lumpur-lumpur, ditabrakin lagi lelenya. Hanya karena satu setup turtle tadi langsung diamankan oleh teman-teman dari Geek Farm dan bahkan mereka lead. Bukan permasalahan turtle-nya, tapi 4 hero yang hilang dari Genflix Arrowwolf-nya inilah yang menjadi kerugian bagi teman-teman tim Genflix Arrowwolf sendiri. Yes, sudah mulai karena turtle lagi, retributionnya sudah mulai on dan langsung diamankan lagi dan lagi Bebiu-nya yang mendapatkan 1 buah turtle dan bahkan 2 dragon-nya. Renvi tidak ada follow damage karena seorang Watt-nya masih bisa wing base, masih terpentok dan baru bisa berubah jadi buruan, tapi langsung diamankan 1 poin kill-nya oleh seorang One-One-nya. Renvi terkena trap, masih bisa kabur ke arah belakang, mau diajarkan ada gaining win? Enggak, ternyata langsung cabut ngedash ke arah belakang semua pemain dari Genflix Arrowwolf. Wow, tapi dikejar habis-habisan oleh mereka. Lihat Adam berani banget lewat tengah, YOLO aja bos, yang penting dapat outer turret. Di bagian depan hampir saja sebuah pertarungan terjadi lagi. Mau dicolong, benar-benar rusuh sekali permainan dari anak-anak Geek Farm Refarm yang ingin mengamankan game pertama dengan kekuatan seorang Roger dan juga One-One, 2 marksman dan tidak ada marksman dari anak-anak Genflix. Ini early game yang buruk untuk Genflix dan di arah late game pun mereka nggak punya marksman. Menurut gua akan sangat berat walaupun mereka punya high ground defender yaitu Parsha. Tapi pertanyaannya siapa yang masuk ke Parsha? Apakah Alpha dari Adam atau Alphanya Pulung? Pastinya alpanya Adam ya. Tapi masalahnya ya, mau dibawa ke late game sekalipun, ingat permasalahan utamanya di sini Renvi bisa freestyle dulu bos dan Yo, ibu Zeda diabek-abek rame banget itu Adam yang masih bisa bertahan ke sejauh ini dengan baik banget loh. Dapat 1 orang loh. Gila, itu bukan alfanya Papulung, itu jelas-jelas alfanya dari Adam. 2 of Dragon lagi dikacangin oleh teman-teman anak Geek Farm, tapi langsung ada Bebiu dan ternyata di-secure kill ya sama Renvi yang Lewat yang mau terbang kemana? I believe I can fly, tapi nanti untuk kesalin. Flame shot ya, dan langsung ditos sama Clay. Wow. Oke. Flame shotnya. Oke, permainan yang cukup agresif dari kedua belah tim. Jual beli serangan pun terjadi 10-5. Bahkan kali ini Clay-nya juga bisa dibilang tidak mendapatkan momentum yang optimal. Biasanya Clay dengan Selena-nya akan bermain dengan sangat agresif, tapi untuk kali ini entah kenapa dia tidak mendapatkan momentumnya. Lihat bahkan di mid lane outer turret-nya juga udah hilang. Oke, menuju ke arah turtle yang ketiga. Sudah diamankan semuanya tadi ya oleh anak-anak Geek Farm ID dan bahkan di sini juga mungkin akan diamankan dengan mudah. Renvi-nya rusuh banget dan langsung freestyle kick, tapi belum, langsung ditendangkan begitu saja ke arah yang salah. Ditendang malah ke arah Bravo-nya, tapi Watt kalau diterbangkan. Lihat dari serang Bebiu-nya nggak peduli sama teman-teman yang maju ke depan. Tanpa mundur ke arah belakang, Renvi-nya terkena arrow. Tinggal di Soul Eater dan langsung diamankan begitu saja, dibalaskan 1 untuk 1. Tapi Bebiu-nya ngamuk, lihat dikejar ya, bukan Alpha dari Pulung dan langsung diamankan poin kill oleh Bebiu ya, W-nya ada 3. Ini sengaja untuk Spiral Alpha langsung maju ke bagian depan, baru ada tadi ya sebuah upaya dari Bebiu juga yang langsung menghilangkan ke arah Selena-nya. Dikejar habis-habisan, rame banget itu tadi di bagian belakangnya. Bener, karena mereka sadar flame shot yang digunakan untuk spellnya dari seorang Clay tidak ada flicker, tidak ada garote dan benar-benar langsung di komit, tapi lihat dibalaskan begitu saja. Bebiu-nya sendirian, terlalu percaya diri dia di tengah-tengah kerumunan para serigala. Bebiu, kenapa kamu seperti itu, Bebiu? Karena Dia juga serigala. Karena mungkin dia merasa serigala. Iya, dia juga serigala masalahnya. Bener juga Wah, ya. komunitas Kita saya. iya benar juga. Kita kan satu keluarga. Iya, dia merasa dia serigala soalnya. Nyambung lagi otaknya berdua nih. Tapi balik lagi sih, tadi juga tidak ada bantuan dari Freeze kan dengan guided wingnya. Namun memang ini dia ejector yang satu persatu untuk melakukan penculikan, sangat mengerikan sekali. Bahkan dipaksa Federal Strike-nya off karena ada Despair. Oke. Kumpul ya 5 orang untuk ngejaga 1 purple buff, tapi Renvi langsung membubarkan itu semua. Lihat aja freeze-nya dilemparkan dengan begitu cepat. Despair apakah dia bisa bertahan, ditabrak lagi dengan ada yang dalam lengkap dengan peleknya. Gak bisa bertahan untuk sejauh ini. 2 weakness point tadi ataupun 3 weakness lagi masih bisa bertahan sejauh ini, tapi Bebiu sedikit lagi SP-nya. Parsha-nya down, udah ada Tempest of Flame, berhasil dilumpuhkan Bebiu untuk kali dan Bravo pun pergi dengan ban dalamnya. Yes, playnya sekarang tapi belum ada flicker. Baru ada flicker dari seorang cowoknya, Bravo-nya ditunggu
ditumbangkan oleh Alpha yang bukan dari Alphanya Papulung. Dan bahkan langsung dihajar kembali Beast Boys-nya Mars. Dapat 1 point kill. Dan bahkan langsung di-commit begitu aja oleh Alphanya dari Adam. Looking for triple kill. Mau kemana Fredo-nya? Masih bisa kabur, ternyata tidak mau dikejar sama seorang Renvi dan juga Adam Papulung. Gak sia-sia kemarin kita konsultasi berdua di masalah Kita apa. Kita ya bisa dia ngomong gitu. Kenapa Be gak terima ya? Jauh banget Kenapa motor sih? gua sama Adam ya. Diem aja lu. Kayak gitu main Alpha bro. Tolong ya. Alpha gue bagus banget Iya, lagi. iya. Tapi jujur ya, tadi itu adalah salah satu pergerakan yang menurut aku sangat beresiko dari Baby ketika dia tadi roll-nya ketika dari wolf ke human, dia tiba-tiba masuk ke dalam kerumunan dari Tempest of Blade-nya si Mars. Makanya dia nggak bakal bisa keluar dari situ posisinya. Tentu dia bakal sulit sekali untuk melakukan teamfight di dalam area purple buff ketika dia juga tidak memiliki escape mechanism dan juga escape way yang bagus. Dan lihat dari Lord-nya, Geek Farm tidak akan kontes sama sekali dan malah Diamankan freeze-nya. dengan mudah dan bahkan Renvi-nya. Lagi-lagi Dwarf Dragon dioper ke teman-temannya. Ada weakness point yang sudah pecah. Dan langsung di ulti crossbow tank-nya. Dan langsung mengarah ke seorang. What? 2 orang ditumbangkan dari anak-anak serigala. Genflix Arrowwolf harus mendefend bertiga walaupun belum ada Lord yang jalan. Adam yang bukan Papulung sendirian melawan 3 orang, ada langsung dikeroyok dihajar dan tidak bisa bertahan kali ini karena ada bantuan turret yang ngehit dirinya Walai. Masih sempat untuk melakukan Spear of Alpha dan dia keluar dari turret tersebut loh. Kalau sampai tadi isi darahnya banyak lagi untuk Iya. Regional gitu sekarang pertempuran. Fredo Kitty tertinggal di bagian belakang sendirian aja digaruk-garuk, ditabrak lagi namun langsung flicker aja. Gila kelas. Bisa cepet banget loh tangannya loh. Circling Eagle disundulkan sedikit aja dan langsung flicker ke belakang dan langsung maju lagi ke arah tengah. Belum adanya Lord yang masuk di arah bawah, pelan-pelan mulai jalan dan langsung diamankan turret keduanya di arah bottom lane-nya. Belum bisa langsung mendapatkan inhibitor turretnya. Iya, dan kali ini kalau misalkan melihat dari Lord-nya juga, Lord masih coba untuk Yes. terlebih dahulu. Akankah bakal dikontes kali ini oleh teman-teman dari King Farm? Mereka agak jauh posisinya. Dan Fredo Cutie juga mau menzoning ke arah Baby. Yes, dan sudah mulai ada freestyle kick, ada flicker tapi belum digunakan oleh seorang Renvi-nya. Mencoba untuk mendapatkan turret di arah tengah. Masih bisa di-defend, masih bisa ditahan. Tampaknya masih mencoba untuk bermain disiplin dan tampaknya Lord yang pertama ungu misterius akan menjadi Lord seperti gebetan KB. Sia-sia. Waduh, Wah. Waduh. saya diem mbak, masih kena. Masih kena aja. Iya, tapi kali ini dari segi item, Queen Swings mungkin akan diamankan juga oleh Baby sesaat lagi. Dan Fredo Cutie, dia harus lebih sustain lagi. Immortality sih menurut aku akan lebih wise ketika melawan hero-hero yang benar-benar zoning outnya seperti ini dari Geek Farm. Oke. Oh, Brute Force. Satu Oke. brute force, Dia mau dua nyul- item masih mau nyulik. lebih ke arah physical defense ya dari seorang Fredo. Karena dia nggak terlalu sakit juga sih Magic Burst-nya menurut gua. Magic Burst-nya cuma dari freeze dan itu dari Soul Bloom aja. Iya, soal belum doang. Soul Bloom itu kan scalingnya dari awal udah terlalu tinggi. Jadi kalau misalkan di late game pun dia tidak setinggi yang hero-hero lain. Fredo Kitty, Dragon. Bagus banget loh itu tadi udah ada Way of Dragon langsung aja mengirimkan Fredo Kitty ke bagian belakang. Sementara itu di bagian lain ada crossbow tank yang begitu menyakitkan. Clay sedikit lagi darahnya udah kayak keuangan kita di akhir bulan. Namun untuk Bravo-nya langsung pergi ke bagian belakang karena di depannya ada 5 player dari Geek Farm yang siap untuk melumat dirinya. Yes, Alphanya Spear of Alpha langsung ke arah depan. Clay-nya ditumbangkan Walai. Baby-nya santuy aja ngegaruk-garuk. Dan tersisa 2 orang mau nggak ada minion. fokus tapi tidak ada minion baru jalan. Dan tidak mungkin bisa dibersihkan tampaknya. Fokus ke arah depan. Baby terlalu memaksakan sesuatu yang tidak perlu dipaksakan. Walai harus kehilangan 1 orang dibalaskan 1. Dan Marseille masih bisa fix point dan tidak bisa berhasil langsung di end. Terlalu pengen cepat dimenangkan, nggak mau kalah tapi justru malah kehilangan seorang Baby dan nggak bisa langsung di end gamenya Walai. Iya, Fredo Kitty masih bisa bertahan Nggak dengan tumbang. ejector. Rapsornya nambah lagi. Sementara dari crossbow tank belum bisa mendapatkan Fredo Kitty. Oke, ditarik mundur kembali.
karena tampaknya kedua tim sama-sama ingin ngabuburit. Ketika kelar dari match ini langsung buka puasa. Dan kita lihat sini ejector dilempar Walai dan langsung ditumbangkan begitu saja dari One-One-nya. Lagi-lagi Adam yang bukan 40 mengincar karena seorang Watya, tapi memilih untuk mundur ejector kembali. Dan bakal langsung diajar dikeroyok, masih mencoba bertahan. Adam nggak bisa survive dan langsung dipunish. Dan untungnya saja dari seorang Frieza masih bisa recall dan cabut ke arah belakang Renvi. Masih bisa untuk survive, masih ada Shunbo juga. Dan Lordnya muncul, tidak ada dua orang dari anak-anak Geek Farm ID Walai. Oke, terlihat dan terspot posisinya. Langsung diajar habis-habisan Bebiu. Dikeroyok, hilang sudah, baru aja respawn. Tapi dia pun harus menghilang kembali. My God. Ini kalau kata Ranger Emas, ini rencana. Wah, bukan Rencana. itu kata-katanya, Oh, bukan. Pak. Ini wacana. Wacana, rencana yang bagus untuk anak-anak Genflix membalikan keadaan. Dan wacana untuk Giva nge-end game-nya tadi di arah atas. Salah ya? Ini balada. Ini bala. Balada anak muda. Biasa. Terlalu nafsu. Sambal balada. Ya, balado. Balado dong, dong. balado. Sambalada. Kan gak enak ya lagunya kan. Sambalada. Gila, udah lama banget tuh lagu. Terasa nih. Iya, udah gak usah terusin. Udah. Jadi pengen nyanyi gue. Terasa. Sambal. Gua hancurin juga di panggung. Jangan dong. Ini dia Mars dan juga Bebiu head to head dari kedua jungler yang sudah kita mainkan kali ini. Tapi Bebiu dalam keadaan yang tidak baik. Dalam keadaan yang tertekan, Lordnya akan berjalan ke arah mid lane berserta dengan 3 wave super minion. Yes, sudah mulai jalan dan hanya satu orang yang melakukan push dari seorang Marsnya yang tinggal di bumi dan bahkan dibersihkan begitu saja. Lagi-lagi tampaknya Lordnya akan menjadi seperti gebetan KB. Dua Iya. kali seperti dua gebetan juga Profesor KB. Ada apa ini Walai? Tidak usah disebutin juga dong. Ceweknya KB banyak dulu, tenang. Sembarangan kalau ngomong. Mati satu tumbuh 1000. Itulah KB. Sembarangan kalau ngomong. Jadi nanti ditentukan siapa yang terbaik itu buat KB. Semua disebutkan. Dan item dari Bravo yang Iya, sangat menarik. siap. Langsung dipatahkan sama dia. Item dari Apa Bravo, item pura-pura mati sudah diamankan daripada seorang Bravo. Apa tuh pura-pura mati? Immortal. Pura-pura mati. Pura-pura. Mati terus hidup kembali ya. Iya, pura-pura. Halo, aku masih hidup loh. Bisa gitu loh. Oh, Mars juga mengamankan item pura-pura mati. Oke. Oke, sudah 17 menit pertandingan, masih jam 5.15, santai aja. Hah? Pak, jam 4, Pak. 4.15. 4.5, Bapak ngomong 5.15, Pak. Iya kan gue salah ngomong dikit, maafin atau lagi bulan puasa jangan marah-marah Walai. Bravo, coba zoning out terlebih dahulu tapi lihat arrow-nya yang mengganggu. Yo, ini dia Renvi berhasil mundur ke bagian belakang tapi udah mulai sakit sakit, sepertinya. Ini dilemparkan tadi padahal bersama film-filmnya. Ini langsung dua berikan karena Bravo, tapi sayang ya Walai. Salah nendang, salah sasaran dan bahkan satu orang dari anak Geek Farm langsung ditumbangkan selama 50 detik. BB-nya hilang, ya bukan BB Bimba dan bahkan Despair-nya. Wah, dengan menggunakan satu item freestyle Franchise berhasil menyelamatkan dirinya. Oh, darahnya sekarang 3-4 orang bahkan langsung di flicker dikejar sama Frieza tapi tidak ada damage dan bahkan masih bisa selamat ke arah belakang Walai. Udah kayak tawuran anak gang mangga lawan pepaya. Ada yang mundur, ada yang maju. Sekarang kita lihat aja. Dari Geek yang barusan dihajar habis-habisan. Malah mereka yang ngejar dan mukul mundur loh. Dua Nah loh, yang ditendang breaker. perutnya Ling. Asap lambung mulai naik. Ini dia menghilangkan Tempest dari of Immortal. Tempest of Blade bisa kan diselamat. Sedikit lagi. Dikejar. Zigling ikannya. Masih bisa hidup. Purple Bomb-nya gak jadi diambil Gak loh. jadi kesundul daripada seorang Freeze karena terlalu jauh jaraknya dan Mars masih bisa survive ternyata dengan satu buah Tempest of Blade dan Beach Ya Boys yang Allah. menyelamatkan nyawanya. Ini gue yakin banget bakal masuk di MPL ID Season 7.x. Yang pastinya kalian harus follow Instagram dari MPL ID ya. Itu Iya, pasti bakal wajib. masuk nabrak tembok dua-duanya. Dari Jauhead-nya ikut-ikutan juga tadi. Ya kan Jauhead lagi siapa sih Renvi ya? Renvi cowoknya. Renvi-nya ikut-ikutan juga. Karena kan itu kan Sama gaya twin Frieza. gitu kan. Adek abang, adek Gaining abang, win, adek iya. abang. Ya Allah. Gak jadi loh dia terbang buat nyamperin loh. Wey, terkena lagi Web Dragon. Awas. Begitu nge-burst damage yang diberikan Parsha pun untuk kali ini gak bisa lagi bertahan. Oh,
apakah ini akan menjadi wacana atau justru akan menjadi rencana atau bahkan justru malah menjadi bencana? Tinggal dipilih mau yang mana. Atau melanjutkan pendidikan pasca sarjana. Nah, Pasca sarjana S2 banget tuh ya. Tuh, lihat injektornya dilempar, rasa force, Despair yang mencari weakness point yang belum masih ditahan, baru dikeluarkan Tempest of Blade di waktu yang tepat, tapi tampaknya tidak bisa terlalu lama Walai, dan langsung ditumbangkan walaupun ada pinch points yang jaraknya cukup jauh tadi dari tembok satu ke tembok lainnya. Dikejar dengan seluruh damage yang dikeluarkan oleh crossbow of Tang. Sekarang Lordnya dicolek-colek lagi, udah ada swallow pad di bagian belakang. Fredo Kitty ngelihat aja dari kejauhan, bang ikut bang gabung bang, namun swallow padnya dilemparkan kalah Fredo Kitty. Ejectornya berhasil melemparkan Baby-nya masih bertahan, darahnya tinggal seperempat, tapi reptilnya sudah langsung dibuka, crossbow Tang langsung keluar. Bravo, begitu tebal, ini dia banda lemban luar bersama dengan velgnya, langsung ngacir aja, muter lagi, siapa yang akan dia tabrak? Hati-hati, ada benda berpaku, dan ini dia Lordnya berhasil diambil oleh Geek Farm. Cakep banget, di body block sama semua anak-anak Geek Farm agar flame shot ada dari seorang Clay dan juga Wattnya enggak berhasil menyentuh ke arah Lord. Tidak ada montage tadi. Tapi ini menit 20 ke atas, siapapun yang tumbang bisa menyentuh ke angka 70 detik. Jadi 70 jangan detik. sampai tumbang Oh. di momen-momen kayak gini. Untuk kematian. Iya, resurrected-nya. Oke. Apakah ini yang menjadi push dari anak-anak Geek Farm dan langsung di end game-nya, atau justru masih bisa di dev karena masih ada Watt juga, masih lengkap kelima pemainnya. Fredo yang akan hidup bentar lagi dalam 4-3-2-1. Sudah ada Feather Eye Strike-nya ke arah Lord yang terhormat. Sudah mulai masuk di arah bottom lane-nya juga, diamankan di bertahan red-nya, belum ada ejector dilempar karena seorang Fredo-nya masih ditahan. Sudah mulai masuk minion wave di arah tengah. Apakah dari anak Geek Farm bisa ke end game-nya? Ada seperti 40. Tampaknya Spear of Alpha-nya agak sedikit miss dan belum ada yang dikeluarkan dari crossbow tank-nya. Sudah ada weakness point dan baru dikeluarkan ke arah Bravo yang tebal banget seperti badan dari Cornet, dan masih bisa ditahan, masih bisa di-defend, dan bahkan belum bisa di-end oleh anak-anak Geek Farm. ID malah kehilangan satu orang, 62 detik dari Frieza-nya, dan Adamnya juga sekarang masih bisa dapetin force wing-nya, ada tambahan dan bahkan bisa kabur ke arah belakang dengan menggunakan Spear of Alpha, dan justru malah kehilangan satu orang lagi. Immortal dipecah dan bisa juga bilang tidak bisa dimudahkan untuk menangnya anak-anak Geek Farm oleh anak-anak Genflix Aerowolf Walai. Wow, seperti itu pertarungan yang Gila. terjadi. Tiga bertarung emang udah hancur, tapi mereka belum bisa menyentuh sedikit pun Gak dari bisa. blast turret ya. Gak bisa, nggak mau kelar cepat, belum azan maghrib tampaknya. Masih ditahan sama anak-anak Genflix, masih mau main di bangku pemain, dan lihat Marsnya yang bukan pelatih dari Onyx Esports benar-benar langsung menuju ke arah inhibitor turret di arah bottom lane-nya Walai. Yang itu dia, satu inventor dari bagian bawah udah hancur, tapi jauh headnya mulai berjaga. Nongol kali ini udah bawa satu Little Wonder kecil tuh. Ih, ya ampun lucu banget. Walking ya. grass ya. Itu walking grassnya tuh, coba lihat tuh. Aku ikut kamu, aku. Sekarang nama anak yang menaikin jauh head namanya siapa, Profesor KB? Aile. Aile. E-nya 2 ya, Aile. Betul. Aile. Bukan Elis lagi ya. Bukan ya, kalau dulu kan Eli, sekarang udah ganti majikan deh ya. Udah ganti Diakuisisi majikan. robotnya. Tapi lihat Supriyadi mengamankan Blood Wings. Bujet, satu item kali termahal Feather ya. Air Strike mungkin akan bisa saja merontokkan Despair. Tapi kita bakal melihat replay terlebih dahulu ketika tadi teman-teman dari Genflix Arrow melakukan defense dengan sangat luar biasa. Beberapa kali seperti ejector. Bahkan dari Marsnya sendiri sangat disiplin di lini defense dari teman-teman Genflix Arrow. Bahkan sampai momen di 23 menit mereka masih bisa bertahan. Yes. Lagi-lagi Dwarf Dragon ke arah Fredo Kitty yang masih punya immortality. Sudah weakness point-nya pecah. Ejectornya lebih ke arah seorang Despair-nya. Belum ada ultimate baru dikeluarkan oleh seorang Despair. Fredo-nya masih bisa hidup karena ada baca dari Vitalize. Di cover bisa-bisa oleh serigala lainnya. Dan justru malah dibalikan keadaan MVP. Mencoba untuk balik ke arah belakang. Dan dua orang harus ditumbangkan dari Adam Geek Farm lagi. Dan lagi Watt yang masih bisa survive. Dan Watt dapetin 1 point kill. Dan masih bisa survive. Oh my god, Genflix Aerowolf
benar-benar sangat kuat walaupun sudah tidak ada lagi turret yang berdiri kokoh untuk mereka Walai. Lagi dan lagi mereka membuktikan pertahanan ataupun defense yang sangat kuat. Ditabrak Unstoppable Force-nya, Ejector yang berhasil mendapatkan Baby dilempar. Tapi Renvin bagian belakang, Baby-nya nggak bisa bertahan. Way of Dragon melemparkan Link ataupun menendang Link masuk ke dalam dari base turret-nya. Bisa kan dia bertahan sedikit lagi, SP tadi Renvi masuk ke dalam dari base yang dia milikin. Oh my god, minion sudah mulai masuk di daerah tengah, daerah atas. Kedua tim tidak ada lagi turret dan hanya Renvi sendirian di sana dan comeback is fucking real. Dan yes, Genflix Aeroma berhasil nge-comeback untuk game yang pertama Walai. Jual beli serangan dari Genflix Aerowolf, defense yang sangat solid dan bahkan mereka tidak gentar ketika ada Lord yang didapatkan oleh teman-teman dari Geekpop. Genflix Aerowolf bermain dengan tenang, memanfaatkan high ground. Mereka percaya Super Awan Supriyadi dengan Varsianya. Mereka all out di lini belakang sana dengan damage dari Feather Ice Strike. Lord Wings menjadi jawabannya. Tentu Freeze makin sulit masuk ke lini belakang dan inilah dia teman-teman dari Geekpop yang tidak mampu dan tak berdaya di depan hadapan base dari kerumunan serigala Genflix Aerowolf. Itu benar-benar gimana ya? Defensif yang dilakukan oleh Genflix Aerowolf ada defensif yang begitu disiplin gitu. Bahkan di fight yang terakhir nggak ada satupun player mereka yang tumbang gitu Pak. Genflix Aerowolf benar-benar kayak lima-limanya stand still. Mereka benar-benar gimana caranya dari semua lini tidak ada celah sama sekali untuk minionnya masuk, untuk hero-hero dari Genflix Aerowolf juga benar-benar mereka nahan banget, ejektornya ditahan hanya untuk Despair, hanya untuk Freeze, hanya untuk Adam yang memang tidak memiliki escape mechanism. Bahkan kalau misalnya tadi melihat ada Guided Wing, oke ada Guided Wing, tapi kan yang bakal ketarik cuma satu. Sementara ini Despair juga dilema, dia mau crossbow of tank kemana? Mau ke Bravo nggak ada damage-nya, ke Fredo Cute ada ejector terus-terusan. Dan bahkan dari awal udah ada Antiquira sama ada Brute Force. Iya. Tebel banget badan dari ejektornya ini dari si Jawhead. Udah mah sebenarnya kalau dari One menurut gua enak banget karena dia untuk nyari weakness point tuh ada 2 TB-nya dari Genflix. Ada dari si Jawhead, ada dari si Bravo juga Baxia. Tapi ketika sudah di pop up geli banget ternyata ya. Iya, memang harus mengincar ke arah belakang. Tapi nyari parsnya juga susah jauh Walai. Karena apa? Karena Clay dan juga Watt sudah punya Winter Truncheon. Ini dia. Itu dia 2 item penyelamat dari serangan seorang Despair dengan one-one-nya. Karena kita tahu sendiri mungkin bukan untuk menghindari damage dari one-one-nya sendiri atau mungkin dari Alpha atau dari Roger, bukan. Tapi untuk menghindari satu skill yang sangat mahal, itu adalah Crossbow of Tank. Itu adalah skill yang memang sangat sulit sekali dan memang aku bisa bilang itu adalah special skill yang memang harus memiliki syarat untuk melakukannya. Itu adalah membuka weakness point. Weakness point-nya oke kebuka. Dari mana? Dari Fredo Cutie, dari Bravo. Tapi kalau misalkan Crossbow of Tank yang mengarah ke 2 hero ini, lihat item yang mereka miliki. Ada Sky Guardian Helmet, ada Brute Force juga. Lihat Sky Guardian Helmet tuh udah tebel banget cuy. Ditambah dengan Bravo memiliki 1 buah Dominance Ice. Attack speed yang dimiliki sama seorang Despair tentu akan berkurang lagi. Iya, ada stiker di bawah tuh baru tahu. Ini bener-bener ini regionnya bakal gede banget kan dengan Guardian Helmet yang dia miliki. Kalau gitu. nggak ikut team fight ya, kalau dia nyumpet aja. Iya. Berapa detik? 5 detik ya nggak salah ya? 5 detik 5 detik keluar dari team fight ya? Iya, 5 detik keluar dari team fight dia bakal benar-benar nambahin HP itu tebel banget dari 2,5%. Bahkan kayak setara revitalize gitu loh, cuma lebih cepat. Dan sempat ada satu momen tadi di saat ejectornya udah nggak ada, dianya sekarat juga Jawheadnya, masih ada Revitalize ya itu. Dari banyak banget loh momen-momen Bravo. yang biasanya kan one tuh yang bikin musuhnya tuh kepancing buat nge-shutdown dia, tapi ini justru malah one-nya yang terpancing untuk nge-shutdown musuh, malah dianya yang di-shutdown. Iya, tapi emang follow up dan cara jemputnya tim Genflix Aerowolf ini emang bagus banget tuh dengan hadirnya Clay juga di lini belakang kayak, hayo lu mau ke kanan, gua arah ke kanan, jadi lu mau nggak mau harus ke kiri, gitu loh. Jadi pertanyaan gua buat lu, Ben, apa? Lebih baik Mars atau Batok? Wah, pertanyaan yang menarik. Dengan late game kayak gini ya, Ya, gue cuma nanya lebih baik siapa? menurut aku sih Battle. Dari pool hero. Dari Pool hero berpengaruh loh Mas. Iya. Tapi Mars ini dengan playstyle yang kayak gini,
dia bisa menjadi salah satu senjata mematikan dari Genflix Aerowolf. Oke, kalau Papulo Apa Pak? Rinasmi atau Bravo? Rinasmi. Alasannya? Jauh ini gue selalu ngeliat Rinasmi ya dengan banyaknya hero yang udah dia gunakan. Jadi Bravo jelek gitu? Apa? Bravo maksud lo mainnya jelek gitu? Enggak, tapi Sombong mungkin banget kalau orang Rinasmi ya. jauh lebih baik. Kayak kalau kan Bapak tadi suruh milih kan nggak bisa milih dua-duanya nih. Ya Kita MVP aja nih kita pilih Boleh. sekarang Oke. nih. Tongolin dah. Jeng, Ayo, jeng, jeng, sok. jeng. Pak ini dia MVP-nya Pak. Samsung Galaxy A Series Linglung. Waduh. Linglung. Sah. Link, lu ngapain tuh? Beach Boys. Pin Boys. Yoi. Lu ngapain lo? Tembak softblade. Tempest of Blade. Wih. Mutarnya separuh aja. Lebih ke force swing ya sebenarnya. Iya, kan gitu Tembak Sobat. Apa Hurricane Tembak Sobat itu Dance? muter loh. Apa Hurricane Dance? 360 derajat. Iya Pak, kabel ngelilit kakinya terumbang. Hai gitu. Ntar di sini kan sulit juga Pak ya. Tapi aku sebenarnya poin penting dari Mars ini adalah dia bisa sekali memanfaatkan walaupun tanpa hadirnya Purple Buff. Yap. Dia mencoba untuk mencuri-curi entah itu point kill, entah itu dari segi turret, bahkan dari total damage-nya aja dia sedikit kesulitan sebenarnya. Dia menerima 98.000 damage padahal dia hanya ngedeal 89.000 damage. Balik. Balik. Makanya di team fight memang bisa dibilang Mars melahap damage cukup banyak, makanya sampai dia bikin immortal. Kita tahu sendiri kalau misalkan kita mungkin melihat Link yang ada di MPL Albert itu kan biasanya kan dia malah bikin full damage. Ya. Makanya sekarang dengan satu immortal berarti dia agak sedikit respect dengan hadirnya team fight dan juga deal damage yang tinggi Atau- dari teman-teman tim. Atau karena udah terlalu late game juga. Bisa. Jadi kayak ya sudah lah. Dijual sepatunya ganti immortality. Lagi respawn sekarang kan lama banget kan. Respawn lama. Di Tadi- atas menit 20 Disper kan. sekali tumbang 75 detik. 75 detik Iya, Pak. makanya. Beli Itu dia. bukaan dulu buat takjil loh. Iya. Beli takjil dulu ke depan bisa itu Pak. Oh 75 detik takjil dulu. Jauh juga nih temen kita mainin. Iya gimana? Enggak yang lebih aneh teman gue satu lagi kemarin yang nge-cash ya. Bisa-bisanya mau ngambil minum itu beneran. Iya beneran. Dia mau ngambil Beneran di atau sini. gimmick? Beneran, Gimana beneran. coba ceritain dong, ceritain jadi dong. gini, jadi dia tuh Posisinya lagi- gimana? Dia di tengah kan? Di tengah. tengah. Gua tuh lagi nyatet, gua lagi nyatet kan. Dia berdiri atau duduk? duduk. Duduk. Oke, terus? Terus dia batuk. Batuk. Gitu, terus kayak tangannya begini kayak Gini. astagfirullah. Iya, terus kayak gua ngeliat kan. Gitu. Ya Allah. Astagfirullah. Dia kayak Tapi emang pertanyaan gue cuma satu. Apa itu? Siapa yang naruh minum di sini? Kan belum buka. di situ juga ada. Ada ya, semua ada ya. Jadi nggak ada tuh. Mempersiapkan. Mempersiapkan. Barangkali di tengah game kan buka puasa. 3 game. Enggak tahu, enggak ada yang tahu. 3 game nanti 30 menit. 30 Kemarin menit. pas lagi main atau pas lagi break? Buka puasanya. Pas lagi break. Lagi break. Padahal nah sekarang pas lagi main. Karena 3 game kita full Gas. 30 menit. Gas. Kuat? Kuat. Kuat kan? Kuat. Ini cuma manggil-manggil. Minum aku teh. Oke, ini by the way ini post game recap ya. Lihat dari killnya 25-24 di 25 menit 25. game kita. Iya. Emang sih dari tadi aku melihat bahkan di awal game aja kayak give up ketika mereka tertekan, ketika mereka mencoba untuk melakukan defense di awal-awal kayak gitu, kayak give up tuh benar-benar mencoba untuk ngotot dari segi team fight-nya. Yap. Berkali-kali skill keluar segala macem, bahkan pertukaran point killnya hanya satu yang tumbang. Kayak satu ditukarkan 0 atau bahkan satu tukar satu mereka habis itu bubar. Jadi itu emang bener-bener game kerat ini bisa dibilang. Iya, tapi emang gak tau, gue ngerasa walaupun late game itu ada 2 marksman dari anak-anak Geekpub, tapi perkara si Bravo sama si Fredo susah banget ya mereka masuknya ya. Iya. Interlinknya pun juga tetap aja masih ada Tempest of Blade gitu loh. Iya, dengan 2 orang yang tebal di depan kan Parsnya di bagian belakang enak gitu loh. Baby juga mau masuk agak sedikit sulit jadinya. Makanya- Kuatnya tinggal haha. Siapa itu? Kuatnya. Ah, itu apa maksudnya? Federal Strike. Federal Hata. Strike. Hata. Hahaha, Gitu. itu apa? Gitu. Kan kayak Itu kayak wah gitu. Kan Federal Strike. iya, crow. Ada iya, ada curse of crow-nya Tau nggak, juga. lo begini tuh otak gue mikir apa coba? Apa? Tamus. Oh, tamus. Oh, tamus dua Tamus kan senjatanya. gitu. Oh, Dua iya. senjatanya Ah. begini. Iya, Bener. benar mountain side-nya ya. Iya. Oh gitu. Tapi dari post game recap tadi, Ini dia cuma. iya terbang. Iya kan, Pak. tapi kan ketularan ini gila, gue ketularan gila. Ayo, Nah, keluar. Net bisa Net. Hari terakhir gimmick bisa lah. hari terakhir ya? Iya, hari terakhir. Siap, baju mana? Ini adalah episode terakhir dari Kalung Kornet. Iya, kalau Kalung Kornet tuh Kalung Kornet. Bener juga. Benar. Kalung kornet. Kalung tuh akan selalu menemani teman-teman yang di tengah dan membuat Iya. pusing. Tenang aja. Nanti kita request ya. apa? Apa? Pas El Clasico kalian pakai baju Evo sama Arki boleh nggak? Nggak boleh. Ya udah deh, nggak boleh. Nggak tahu sih kalau boleh kalian pakai. Kayaknya muat di badan kalian. Wah, muat banget tuh. Muat sih. Muat lah. Muat langsung. Tadi aku milik.
Iya makanya, Iya. gue tuh butuh bantu biar Bantu, happy. tolong Ada. Iya, Ya. muat bawa pulang. Bagus loh itu coba Bagus lihat. Pak, sumpah Tapi dua-duanya. nggak bisa sih kayaknya, soalnya masih ada embel quickie bro. Iya nggak bisa Masih lah. dibalikin lagi. Iya juga sih. Iya kan. Masa orang nge-cash? Set, pas embel quickie, welcome, selamat datang di MPL quickie lah, kok bolong 2. Diambil pulang sama KB pelakunya udah. Iya, terus nggak balik-balik lagi. 8 ya udah nggak berasa ya ini. Aduh teman-teman semua Terima regular season kasih berarti loh. udah Panjang ya. panjang sekali pak. Panjang sekali. Story-nya sudah kebentuk juga. Bagaimana 8 tim ini ada alasannya juga di masing-masing placementnya. Alasannya apa? Alasannya karena mereka melakukan hal terbaik dan mereka mendapatkan yang terbaik di tempat. Iya. Kesel nggak lu? Jadi mereka itu melakukan untuk timnya, Dari timnya, dari timnya, oleh timnya. oleh timnya. Itu dia. Makasih Ben. Yoi. Kayaknya emang lu doang nih. Sampai sini. Enggak, maksudnya gue kira ada jawaban yang apa gitu, yang out of the box. Tapi Out of the box. tetep B aja gitu, makanya gue kayak Malah sekarang banyak sekali mungkin pattern-pattern yang sudah mulai. pala gue kurang banyak di sini ya. Marah-marah mulu gue, Aduh, kurang pala gue. jangan gitu. Ingat Net, Apa? ingat aja. Apa? Ingat kita semua di MPL. Jangan lupa. Amat, gue capek dengan capek. Oke, Pakito, Uranus dan juga Benedetta udah di bench. Sementara itu ada satu lagi yaitu Diki. Diki. Yap, dan juga kita mungkin mau nitip pesan ya buat teman-teman semua yang ada di kolom komen. Yuk, komennya Yang positif. yang positif. Pokoknya ingat Pak Pulun dan Gitu. Kornet. Apa itu? Komentar, dukungan, semangat dan juga vibes itu harus positif. Ya. Yang negatif cukup hasil swab test saja. Mana teman-teman ya. Daripada nantinya kalian ini kan di kolom komen diciptakan untuk kalian bisa berkomunikasi satu sama lain, bukan untuk memberikan komen-komen negatif, apalagi kalau udah nyenggol ke salah satu hal gitu loh. Gak ada baiknya, gak ada untungnya juga. Betul. Ya, Ya. Kenapa? ayolah teman-teman lah, ayolah digunakan sebaik mungkin lah itu gadget-gadget yang udah diberikan kepada kalian, teknologi yang udah diciptakan. Jangan pada aneh-aneh gitu loh, ya. Coba nih, ya ampun, gua ngeliat komen-komennya. Aduh, ini Sian pakai DM Kornet segala. Bang Kornet titip bilangin awat ya. Ingat kalau nggak menang tidur kamar mandi. Tadi janjinya gitu dia. Wow. Waduh. Iya loh. Gua kamar mandi. Hari ini ancamannya sebelum berangkat kalau kalah tidur di kamar mandi. Ya, Bodoh amat, masuk angin dan kamar mandi. What? Ada pesan lagi, Wat? Oh no? What? Dengar nggak dia? Enggak denger kamu ya. Enggak denger. Lagi dengerin konsen apa? Kalau udah masuk sekarang. Iya. Oh, pokoknya kita udah menyampaikan ya, Sian ya. Kalau Nanti kita sampaikan deh. Iya. Ini kan masih menang di game 1 nih, masih Ah, aman lah. masih aman ya. Cuma kalau seri baru kita tegur lagi ya. Iya. Ini setidaknya kaki kanannya udah keluar dari kamar mandi nih. Masih sisa kaki kiri bagian dalam. Kalau sampai menang 2-0 Gentik baru udah selamat dari bobo di kamar mandi ya. Wah. Yep. Ataupun Eve kali ini udah langsung diambil oleh Baby. Tapi Jawhead again and again diambil, dan juga satu lagi Alice. Elis terlebih dahulu sudah diamankan. Kenapa ini orang pada tahu sendiri Jawhead? Gini malai-malai gue emang ngerti gue banget. Terima kasih lo pada DM gue. Apa sih? Ini pada nanya, Net kenapa kurang lagi nggak? Emang kalian luar biasa Walai. Iya. Love you Walai. Notice loh mereka ya Net Notice ya. lo ya. Nah, Notice emang. aja. kita udah sengaja nggak follow up gitu tadi. Iya. Gak apa-apa, santai. Bagus. Udah sering banget kan Iya. kena teguran. Tenang, Net. Tenang. Ya Allah. Tenang aja. Iya, tenang. Salam buat para caster KPK, KB Pulung Kornet. Buset. Ya juga sih. Iya Kita juga. Komisi Pemberantas Korupsi Yo, KPK, bro. karena kita memang anti sekali akan hal tersebut ya. Yoi, brother. Yoi, brother. Kami belum kornet KPK. Juga pikiran gua. Bener juga. Oke, kita langsung opening kalau gitu. Coba Net, opening Net. Iya. Selamat datang di MPL ID season yang kedua bersama kami bertiga KPK Kornet. Katanya KB dulu tadi. Oh iya benar. Coba lagi. Bersama kita KB. Bulung
Kornet. KPK, KPK, KPK. Dan ini Ya ampun. salah ngomong. Gue mikir apa barusan ya? Oke. Udah emang hari Minggu doang caster gak ada chemistry. Iya ampun. Sabtu doang yang ada chemistry. Iya loh. Astaga. Tapi Hilang chemistry-nya habis ya Sabtu. enggak. Chemistry kita mah di sini nih. Belum. Iya loh. Bener loh. Tapi Sebut dong. wah, jangan dong. Oke. Tentu seperti yang tadi Bung Kornet sebutkan, Ya, belum ada marksman dari kedua belah tim. Yang ini berarti ada kemungkinan kedua belah tim akan mengambil ban terhadap hero-hero late game. Mulai pelan-pelan. One sudah di ban dari Genghis Arawolf. Menghilangkan 1-2-1-1. Tentunya mungkin tadi sangat menyusahkan ya di game yang pertama. 1-1 dari seorang Despair. ini emang gimana ya respect yang udah dilakukan, apalagi kalau memang mereka tadi di game yang pertama itu terbantu karena dua hero-nya yang begitu tebal dan mereka susah untuk ribut. Tapi kalau mereka dengan hero yang cukup tipis, One udah salah satu pilihan yang emang harus dihilangkan begitu aja. Tapi sekarang udah ada link lagi yang diambil oleh Genflix. Ini harusnya ya apalagi ya, mungkin pemainnya udah mulai terbaca harusnya oleh G, karena dengan permainan dari Mars yang menggunakan link, mereka harusnya bermain jauh lebih lebih keras lagi, lebih agresif lagi di early-nya agar bisa mengganggu untuk purple buff-nya. Link udah auto kagak bakal bisa gerak. Untuk sekarang kalau misalkan melihat dengan Baxia bahkan di ban juga. Hero-hero tebel tadi yang sempat Pulung bilang ya. Gimana Pak? Iya, yang sempat Pulung mention kayak hero-hero tebel yang menyusahkan dari Genghis Arawolf udah mulai diminimalisasi juga. Dan Benar, sekarang Baxia langsung dihilangkan. Genghis Arawolf ketika sudah mengamankan Elis juga sebenarnya Elis termasuk hero scaling yang cukup tebal kok. Elis. Untuk late game-nya. Iya, dia kan pakai manfaatin dari Bloodhound-nya. Iya, dari Blood O-nya. Sama Winter biasanya. Cuman kan balik lagi ya, mungkin tetap bisa dipotong dengan Iya, beberapa item yang Holy dimiliki. Baptism juga, Iya. Necklace of Durance Dan pasti. juga mungkin dia dengan emang basic dari si hero-nya sendiri yang emang bukan tank juga kan. Oke. Tapi kali ini Genghis Arawolf Wah. sudah mengamankan Lunox. Ini combo yang akan Play sangat Lunox mengerikan. bahaya Pak. Jauhead dan juga Lunox ini adalah dua tipikal hero yang bisa mempick off dengan cepat. Yap. Jangan lupakan juga combo dari satu buah Chaos Assault dan Order Brilliance. Bener. Piro lah Pak, masuk menabrak Lunox tapi nggak kena. Wah, kena Cosmic Vision, kena slow. Udah gak bakal bisa keluar lagi, udah fix. Gak bisa, susah. Susah asli. Sebenarnya tipikal kayak Alpha ini sama kan, kayak Alpha, Balmond. Apalagi kayak ini loh, kayak Lunox old school tau nggak? Lunox Old yang school. bikin bikin Aspin One. Yang kalau dia bikin Darkening, musuhnya. Cringe. Iya kan slow, bener kayak jokes kita banget. Cringe gitu. Iya gitu Pak. Iya. Biasa soundnya. Kayak asal-asalnya Pak. Iya. Cringe. Bilang gak lucu. Gak lucu. Ya kan lucu, nggak sengaja. Kalian lucu kok, sumpah. Kalau lain Martis. Setelah di buff, kali ini muncul ke permukaan dari teman-teman tim Geek Farm. Dan apakah ini adalah Martis Jungler? Dah lama gak lihat Decimet Pak. Please Martis Jungler, please. Please, ayo dong. Nggak Alpha Jungler? selesai. Alpha Jungler, gak apa-apa. Udah pernah saya coba juga. Net, Belum itu, debut, belum bergerak. itu, debut, Itu Alpha Jungler. Apa Jungler? Alpha Jungler. Oke. Kan saya bilang Alpha Martis. Jungler. Kan yang penting saya udah pernah nyoba juga. Oh iya. Bapak juga pernah saya coba. Saya pernah nyoba. Oke, Cornet. Sebutkan kelebihan Alpha Jungler. Lebih cepat farmingnya, dapat tempat lebih cepat, terus lebih enak buat ngeging menurut gua ya. Oke, dan roamingnya. apakah efektif kali ini? Kita akan melihat sendiri ya di Land of Dawn. Inilah dia Geek Farm dan juga Genghis Arawolf di game yang kedua. Penentuan apakah mereka dari Geek Farm akan memaksa ke game yang ketiga, atau jangan-jangan para kerumunan serigala akan memakan game ini 2-0. 2-0. Oke, Martis yang sudah sempat di buff kemarin ya. Yap. Lebih cepat pastinya untuk memberikan damage ke minion, dan juga untuk skill satunya yang sebenarnya nggak terlalu jauh ya turunnya B ya. Cooldown reduction. Iya, Lebih ke cuma cooldown jadi reduction. 7,6 doang.
Betul. Cuman yang dengan kayak gitu, dengan 7,5, perhitungan seperti itu pun bisa merubah pola pikir ya. Jadinya ini bisa dicoba apa enggak. Sekarang lihat aja, ada pergerakan dari Alfanya langsung maju ke bagian depan. Babynya bisa sedikit lagi bisa Dilempar, mendapatkan dilempar, ke arah. Dikit lagi loh, yang berhasil mendapatkan purple buff yang harusnya menjadi milik dari Gambling Aerowolf. Ini rotasi yang cukup berbeda setelah 8 minggu dari seluruh tim MPL yang bertanding, dan justru malah Babyunya lebih mengamankan buff dari Link yang kalau kata Ranger Emas, Link tanpa blue buff Bagaikan aku tanpa kamu. Ih, sedap kali, sedap kali. Dan sekarang Linknya tidak punya purple buff, masih level 2, terjebak di level yang masih sangat kecil. Tapi Fredo kita di bagian tengah ketemu dengan Renpi. Ini dia Rafaela yang mengejar dari bagian belakang, melemparkan lagi basic attack-nya. Di sini loh, dilemparin. Wah, hari-hari yang berat. Hari Hari berat untuk Mars tampaknya Iya, Walai ya. Pak. Nggak ada purple buff, rotasinya benar-benar dihambat, dan seperti yang aku bilang, Alpha enak banget untuk farmingnya, dan bener aja level 4 bro, cepet banget. Apalagi tadi dengan rotasi dia dapetin buff musuh dulu. Ini enak banget ya, udah triple buff Asli. dia makan di early game seperti ini, siap untuk mengeluarkan Spear of Alpha-nya. Di bagian atas kayaknya dia bakal ketemu lapu-lapu deh. Ini dikit lagi loh pergerakannya, minimap kita lihat aja. Spear of Alpha-nya belum dikeluarkan sejauh ini. Bisakah Santai dia sih, level mengalahkan 4 dengan ya. dua orang ini Ada injektornya? Nah loh, Void Crystal di bagian belakang, miss sayangnya. Babyunya masih miss untuk mengeluarkan Spear of Alpha-nya, dan dia pun menghilang. Tampaknya Spear of Pulung barusan terjadi. Bener Pak. Karena pas banget timingnya, Bravo-nya lompat, dianya juga Spear of Alpha, jadi nggak ada yang kena sama sekali. Dan pintar menurutku dari anak-anak Genflix ketika Spear of Alpha dikeluarkan, dan mereka semua langsung kayak, oke kita pisah dulu, Kita cabut, sabar dulu. jaga jarak, jaga jarak, jaga jarak. Jadi damage-nya nggak langsung nge-burst ke 3 orang. Oh. Kali ini dengan skor 0-1, perbedaan gol kan tidak terlalu jauh. Bahkan sebenarnya ini malah jadi keunggulan buat Babyu dan juga Marcy sendiri, karena sebenarnya dari segi level Babyu masih unggul. Namun kalau seandainya dia tidak bisa memanfaatkan keunggulannya, Iya. apalagi mungkin ngamanin objektif turtle atau bahkan mendapatkan kill daripada seorang Marcy sendiri, ini yang bakal rugi adalah Babyunya. Jangan Jadi sampai sesuai yang pelan-pelan. dia benar, jangan sampai dia sampai di outplay. Oke, menuju level 6, masih benar-benar unggul dari segi levelnya, dan bahkan turtle-nya juga sudah mulai ada. Tapi apa yang mau dilakukan oleh seorang Babyu? Mau ngambil turtle atau orange buff? Dan ternyata orange buff. Orange buff dulu, dia mastiin levelnya dulu nggak ketinggalan berarti. Oke, pastikan levelnya nggak ketinggalan, dan biar fight-nya akan lebih enak lagi kalau dipaksakan untuk team fight. Tapi di arah bottom lane ini Spear Sekarat, masih ada flicker harusnya, masih ada flicker. Retribution. Mana ultinya? Dipaksain loh. Nggak ada, udah kah? Dipaksain ternyata. Dipaksain lo, udah gregetan banget tuh Linknya Marsha di bagian. Sini kalau sini. Udah pasti, sudah pasti mati sih. Dia juga masih ada ulti tapi belum dikeluarkan sama Marcel. Kayak dia Masih ditahan aja. Tapi Masih ada bagian Redrick. atas sudah turtle-nya berhasil diambil oleh Alpha. Pertempuran udah mulai pecah. Namun nggak Lagi-lagi kena Spear lagi, of nggak Pulung. kena lagi Spear of Pulungnya. Lapu-lapu pun kali ini menjadi korban. Enggak kena 2 kali Babyu. Nggak apa-apa, santuy, nggak ada yang lihat. Masih ini, masih apa sih namanya, masih trial and error. Pemanasan dulu, ya. Pemanasan dulu. Tapi emang trikinya Alpha gitu sih. Jadi kayak ultinya tuh emang sebenarnya yang lebih enak kan di swipe ya kan. Tapi ada beberapa titik yang kayak kita harus mengira-ngira seperti arrow-nya si Selena, pergerakan dari musuhnya. Oke, ejector mau ditabrak kah? Masih bisa di-heal dikit dan langsung diamankan begitu saja oleh serang Lunox ya dari serang Clay-nya. Tanpa menggunakan flicker kali ini masih bisa untuk dapetin 1 poin kill di arah middle lane-nya. Iya, itu Fredo kita coba lihat dari pergerakannya, dia langsung maju ke bagian depan untuk bisa melindungi langsung ke arah Clay-nya. Sementara Display di bagian bawah. Disiksa banget Keadaannya benar-benar ditungguin, disiksa, ditungguin di bagian belakang. Battle Mirror Image-nya hanya menjadi lumbung tempat dia pun menghilang. Gila, gua kalau jadi Despair udahlah keluar Apps Mobile Legends lagi besok. Istirahat dulu sehari. Memang Bete, worth it. cuy. Mental Mental gua lemah banget begitu. mentalnya sekali drop ngeri. Iya, makanya nggak jadi pro player kan, dia pro player gagal. Gagal gua. Bete banget coy, 2 kali mati tuh dia pindah lane, ngambek, nggak mau gua di bawah lihat tuh. Ngambek dia. Ini kalau Korea gini gimana? Diem dulu. Kalau Cabut lagi main gua, diem ya. Udah, nggak mau main lagi. Delete dulu gamenya, ntar bener lagi besok. Rehat dulu segame. Iya, tapi ini dari low manipulation dikeluarkan semuanya. Sementara itu untuk center dari turret ya. Teman-teman dari game kalau udah mulai hadir semuanya. Brian Order kali ini langsung keluar. Sementara itu Rafaela udah gak kuat lagi. Ada menyisir sedikit lagi SP-nya. Chaos Assault. Babyo tertinggal. Kejam. Udah masih bisa bertahan. Namun untuk kali ini adapnya 1 hit terakhir. Dilemparkan. Gak kena.
Fredo Kitty. Yakin tuh aku Fredo tuh bener-bener greget banget tuh sampai dia lempar gitu kan. Ternyata nggak nyampe ke arah seorang Adam. Ih, gak mati-mati gitu masih Fredo ya. Ih, dilempar Sebel banget dia gitu. tadi. Dia mulai dikit lagi nih. Sebel kan. Sebel gitu kata Fredo di panggung ya. Iya, Nanti kayak gitu sih. cek aja di cek dia. Enggak tahu. Oke, ya. enggak ada ya. Oke, tapi kali ini Turtle objektif malah ingin dia ngemankan oleh teman-teman dari Games Arrow dan Gas lihat, katanya. Fredo langsung ngegas tapi ada Holy Baptism nggak jadi tugasnya. Masih bisa dapetin turtle dengan aman dan justru malah dibalikin di menit ke-6 malah jadi 7-1 walai. Padahal tadi Geek Farm sudah benar-benar mengungguli dari segi rotasi di awal-awal. Balik lagi ini seperti pembahasan dengan Bude Moksar barusan ya di MPL Quickie. Tim-tim yang mempunyai first blood count lebih besar justru adalah tim-tim yang berada di papan reklame kalau kata KB. Wah. Di papan Itu yang berat loh, tapi Iya loh. itu faktanya Itu loh. fakta yang terjadi, Itu banyak faktanya. first bloodnya tapi justru malah mereka kalah dan poinnya kecil. Dan biasanya mulai swingnya tuh di bagian mid game kayak gini. Kayak ketika udah mulai masuk menit 6, menit 8, menit 10 itu baru kelihatan. Dan lihat dari segi itemnya aja kayak wait, dia mau bikin ke arah Queen Swing kah? Atau ke arah apa itu Heptasis? Oke. Enggak sih harusnya. Ini dia, Adam sendiri aja mulai dijepit. Ini dia capitan Adam. kepitingnya langsung dikeluarkan begitu aja. Ada mortal coilnya juga udah kelar, udah habis, nggak bisa melakukan apa-apa lagi. Ya wes. Ada apa katanya tadi? Apa sih dah? Apa sih? Tadi dia ngomong apa di bagian belakang? Oh, Tadi iya. tadi yang kita dengar. Sebenarnya sedikit lagi SP dari Redby mulai dikejarkan, mulai ditolok. Tadi udah di fine swordnya, dilompatin lagi. Marsnya begitu menggila. Apa yang terjadi dengan Mars? Sedikit lagi SP-nya karena udah dihajar oleh Argo Taren. Kali ini Fredo ditabrak juga di spare. Ya bener-bener digangguin banget sih. Blessing duet. Dikapung Oh, banget. blessing duet untungnya dapetin satu dari Frieza-nya walaupun dia juga harus ditumbangkan. Mars retribution-nya dan langsung diamankan. Bagus sekali satu hitnya plus retribution membuat kill tambahan untuk dirinya walai. Langsung connect dan Tusuk itu lagi bisa dong, jadi tusuk dua. lagi dong. Bisa jadi dua. Oh tapi nggak ada. Tutup lagi dong. Nggak berhasil untuk dapetin poin kill. Marsnya kena turret tapi masih bisa bertahan ternyata. Kita terlalu mengambil resiko terlalu banyak tapi apa tadi yang? Hah? Apa dong katanya? Ijonya Oh katanya. hijaunya dong. Ijo nih banyak nih rumput yang mana Ijo apa nih? Kido? Kido. Hah? Gue salah denger. Hijaunya dong. Ijo, oh ijonya dong. Oh mau ngambil ke arah Kramer. Oh. Kramer ijo. Iya, ini dia freeze-nya langsung mengeluarkan aja di ruang manipulation. Terkena efek slow untuk Jawhead-nya. Jawhead pun udah gak kuat lagi karena di bagian belakang dijepit oleh Martis. Buset dah langsung dicolok kayak begitu aja tadi ya. Oke. Dan langsung diamankan dengan mudah tampaknya. Lihat. Level 10, level 11 disusul dari segi levelnya, dari wattnya masih ada flicker, semuanya masih ada flicker kecuali Fredo. Dan bahkan di arah tengahnya juga masih santai aja dibuka sama Watt yang gak mau tidur di kamar mandi tampaknya walai. Wah, dihajar. Mau Oh, dihajar, di flicker, dikejar, di komit dan langsung diamankan oleh seorang Clay. Dan bahkan Wattnya langsung ada Tracer masih bisa hidup, Clay dapat satu poin kill tambahan dan langsung diamankan oleh Fredo. Dia Habis. dua bahkan dapat triple kill dari seorang Clay dan hanya tersisa sendirian dari Justin Biebernya Bebiu yang W-nya 3 walai. Wattnya dilempar cepat pada bandel banget. Wattnya langsung beli potion biar tidak bisa Potion, dilempar. iya, tas. Hei Fredo, engkau melemparkan teman-temanmu ya. Langsung beli potion itu Wattnya. Ada ejector, ada flicker mau dibuka kah? Enggak, ternyata kan teman-teman dari anak-anak Geek Farm sudah kembali hidup dan lebih memilih untuk cabut. Mau ngambil satu orange buff, belum ada Spear of Pulung dan Belum langsung ada. di retri. Tapi ntar kalau Fredo Kitty tiap ngeluarin injektor coba lihat deh lari dari jauh itu lucu banget tau. Iya untuk skin yang ini. Coba. Skin yang ini. Backsoundnya gimana? Gitu Pak. Semuanya tata. Lucu banget. Lucu banget. Tanpa force, belum ada ejector yang dilempar dan bahkan masih bisa untuk mundur karena belakang Wattnya mencoba untuk maju ke depan. Oh my god, Watt, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu ingin tidur di dalam kamar mandi malam ini, walai? Maju ke arah depan untuk kematian dirinya dan bahkan purple buff belum bisa diamankan dan langsung dihajar kembali dan Bebiu Spear of Pulung berkali-kali tapi masih bisa di backup oleh teman-temannya dan langsung dihajar kembali. Fredo masih ada flicker ke arah belakang, Bebiu mengincar ke arah mana dan ke arah belakang
Rambo kali ini langsung dihajar kembali dan langsung dicapit dan langsung diamankan oleh Sarah Martins. 3 orang sekarang kondisinya dibalikan oleh anak Geek Farm. What? Dan Fredo. Dipaksa dong Fredo. QT benar-benar memaksa satu buah poin kill yang cukup mahal ke arah seorang Adam. Ketika tadi ada satu penculikan di mana tidak ada yang menengok ke arah jungle-nya. Live in by Mandiri, Lord Kamera sudah mulai muncul untuk lot yang pertama pastinya di bawah menit 12 masih berwarna ungu misterius kata Yap. Profesor KB. Ungu misterius, yang ungu ini sangat identik sekali dengan Pasha Pak ya. Betul? Pasha. Iya Pasha Pak. Pasca ungu. Iya Pak ya. Hari-hari. Dan demi waktu. Oke ini dia. Holy Baptismnya langsung mendadak dikeluarkan seperti itu. Sudah terstun di bagian belakang. Udah dari ruang manipulation lagi. Namun untuk awal kali ini sepertinya gak bakal kuat terlalu lama. Wah, dia berhasil menyelamatkan dirinya untuk sesaat. Dia masih bisa hidup dan bahkan masih bisa dapat triple kill lagi dan lagi dari seorang Clay-nya Walai. Dapat triple kill combo dengan seorang Awad Supriyadi menumbangkan 3 orang dan tersisa Adam yang bukan manusia pertama di bumi. Waduh, ini benar-benar Clay. Setelah semalam aku melihat story dari Clay, dia seperti dapat boostingan mental secara otomatis. Memang bucin nambah damage. Bener, abis live stream juga tuh semalam di Betul sekali, Instagramnya. betul sekali saya sudah lihat dan Lord diamankan oleh teman-teman dari game Pixar World tanpa ada gangguan. Oke, saya tertimbang barusan. Aku melihat Watt benar-benar tanpa ada gangguan sama sekali. Dia maju, dia pakai bloodhound-nya dan winternya benar-benar di momentum terakhir. yang darahnya tipis banget Tipis Pak. banget, emang sengaja dia nungguin Clay-nya biar masuk. Dia percaya Clay-nya bakalan masuk. Ini emang Yes. the power of percaya teman Pak. Percaya teman, Pak. Iya, itu yang tidak kita miliki Pak. Saya milikin sih sebenarnya. Apa Pak? Bapak yang nggak percaya saya. Bapak ya? tadi milihin saya gor Pak. Hah? Gimana sih, kan saya minta ambilin Karena Pasha. saya percaya Bapak bisa main. Itu dia. Enggak, KB itu percaya teman-teman Pulung bisa main. Temen-temennya pun. Tapi Lord sudah mulai masuk berlengang-lengang kali ini. Dan lihat, sudah ada satu inhibitor turret yang ditumbangkan dengan cepat. Iya, tapi Lord di bagian dalam masih sendirian aja, belum ada yang nemenin. Clay-nya di bagian belakang masih dengan mode untuk langsung aja tembak open. Breeze-nya, remote manipulation langsung dikeluarkan begitu aja. Fredo Kitty berusaha untuk masuk keluar, tapi Clone udah gak bisa bertahan lagi. Alpanya menjadi korban selanjutnya. Breeze mau lari ke bagian mana kamu Breeze? Bestarnya di mana kamu larinya kemana? Lihat Sementara Clay-nya. mega kill berhasil didapatkan. Redmi berhasil masuk, tapi untuk Clay-nya bestarnya tumbang. udah dipastikan Fix tidak akan bertahan karena seluruh wave minion udah berhasil menabrak langsung 2-0 untuk Genflix Aerowolf. Yes, nggak jadi tidur di dalam kamar Nggak mandi jadi. tampaknya dari Awad Supriyadi. 2-0, rotasi awal-awal dari Gifam walaupun bagus banget. Tapi ingat, hanya di awal. Dan langsung dibalikan oleh anak-anak Genflix Aerowolf 2-0. Nggak mau 3 game ternyata Walai, hanya cukup 2 game. Mau siap-siap beli takjil dan berbuka puasa juga pastinya. Shot call dan juga decision making yang Yes. sangat luar biasa dari teman-teman tim Genflix Aerowolf. Bisa aku bilang hanya itu saja yang bisa aku sebutkan. Kenapa? Karena tadi sadar nggak? Ketika Marsnya sudah tahu dia tidak mendapatkan purple buff, Yap. dia tidak mendapatkan farming yang optimal. Dia masih level 2. Dia ditempel sama Super Awad Supriyadi karena tentunya di level awal dia di gold lane masih dapat gold, masih untung. Walaupun sedikit, walaupun gold dan juga EXP-nya dipotong 50%, tapi setidaknya di sini Marsnya masih tetap farming dan keep up. Bener, kayak kehilangan momen di awal-awal untuk farming tapi tetap gimana caranya muter otak berkali-kali. Ya udah nggak apa-apa, hambat aja di lane, cari Bener. lagi di jungle-jungle di Dan gold ketika buff-nya. dapetin point kill, Get Lizard, point kill juga. main tadi kan sempat bilang hijau. Iya, Karena Kramer. Itu kan karena ada 2 kan. Tremor. Yang kecil ya? Iya, yang dapat Dapat 2. hijau. Tremor. Tapi Little Wonder juga hijau. Iya. Sekarang Rock Ursa juga. Rock Ursa juga Nah. kemarin yang streaming di motif Bener. hijau. Hijau-hijau juga semuanya kan ya. Benar. Yang mana satu? Justru malah yang lebih hijau Little Wanderer karena warna dia juga hijau. Bahan Iya. juga hijau. Jadi Tremor apa Little Wanderer? Little Wonder. Nah, kita langsung sambut saja ini Ini dia. si hijau. Kira Fredo, maksudnya tanya lah. Nanya lah. Nanti dong kan kita lihat dulu siapa yang masuk. Iya. Baru kita nanti tanya ke Fredo Budi. sih harusnya ya. Iya. Coba kita lihat dulu. Atau nanti jangan ada Clay. Kan udah selesai, Pak. Iya maksudnya. Kan biasanya ada yang ditarik Oh, satu. enggak, ditarik. enggak Oh, bisa. enggak ya? Nanti muncul dari sebelah sana tuh, sebelah kanannya Pak Pulung yang kemarin dia Glorious Pathway ke Oh sana. di sini. Terus pathway. Ya gue kemarin kabur Glorious Pathway gue kesana. Cus gitu. Tapi memang ya di game kali ini kita melihat bagaimana up and down-nya Hilda. teman-teman. Bukan Hilda ya? Itu mah kalau masih sebelum game. Iya. Baru Kalau mulai. Glorious Pathway itu. Kompak. Kalau Glorious Pathway itu pas momen kayak gini,
momen kayak gini dia keluar spotway, dia mematahkan yang namanya opini gitu loh. Jadi kalau misalkan orang nih udah skakmat opininya, nggak bisa dilawan, dia keluar spotway ke sana. Kabur dari masalah Gue dia. kira Hilda sama Hylos sama. Beda. Kalian yang sering nontonin kita pasti tahu maksudnya KB. Iya, kalau Combat ritual itu combat ritual itu adalah adalah sebuah momentum. Ini kita bocorin aja kita ya. bocorin aja ya kode-kode kita ya. Kode-kode Iya. kita. Combat ritual itu adalah ketika salah satu dari kita ini akan menuju ke arah toilet. Iya, tadi. Toilet. Nah itu ya pokoknya ya. Iya. Kalau gelar sepatu itu untuk kabur dari masalah. Jadi dilakukan sama Pulung kemarin. Tapi inilah dia item build dari kedua belah tim. 12-15 berbanding satu saja poin yang bisa dibilang paling mahal. Ketika Gifam mendapatkan early advantage tapi mereka tidak maksimalkan. Mereka kehilangan momentum. Bebiu yang menjadi first blood-nya, yang padahal sebenarnya dia sebagai jungler yang tidak di cover Mapulun dan juga Cornet. Kalau tadi di cover, mungkin saja Bebiu mendapatkan Bloodlust X-nya lebih cepat, mendapatkan Oracle-nya lebih cepat, mendapatkan Queen Swing-nya lebih cepat, dan bahkan Death of Despair-nya bisa jadi possible banget di menit-menit ke-12. Karena hanya satu momentum terkena first blood di awal ketika Bebiu dalam situasi 1v3 situation dan dia tidak bisa menyelamatkan dirinya karena tadi yang seperti yang Bung Cornet bilang Spear of Pulung ini menjadi satu mimik yang paling mematikan ketika Spear of Alpha-nya ini tidak connect ke arah hero-hero lawan dari Bebiu sendiri. Tidak ada follow up damage, tidak ada buying time, tidak ada force wing yang mengenai ke tubuh dari teman-teman Games Arrow, dan tentunya hal tersebut menjadi kerugian bagi seorang Bebiu di awal game. Dan inilah dia yang bisa kita lihat dari Clay-nya, total damage sampai dengan 67.000. Lunox Gaming yang sangat mengerikan ini benar-benar mematikan. Triple kill 2 kali di satu game yang sama dan tidak menutup kemungkinan Clay yang menjadi salah satu pembantu dari The Forgotten One, Super Awat, The Supriyadi dengan 13 total assist-nya. Ini benar-benar sangat bersinergi sekali. Awat emang the expert wingman Pak, udah Pak. The expert wingman. Dari tadi masalah momen-momen dia tuh, momen-momen penggunaan dari Winter Transition yang dia milikin itu bagus banget loh. Dipaksain sampai darah dia tipis banget. Semua source gear orang keluar ke dia baru tuh Winternya plak. Nah, itu dia. Teman-temannya udah sempet datang, teman-temannya bisa ngebalikin. Ya walaupun kadang dia pun harus berkorban gitu loh. Wan, cakep. Hah? Cakep. Gitu Pak. Iyalah keluar jurus baru mulu loh. Tapi jujur ya, ini walaupun bisa kita bilang padahal teman-teman dari Big Farm yang benar-benar melahap damage yang cukup tinggi, tapi dengan adanya Rafaela, memang mereka sebenarnya memiliki power yang untuk invite itu kuat banget. Tapi jujur, untuk Rafaela sendiri bertemu dengan hero-hero seperti Lunox kayak gini pasti bakal rontok-rontok juga. Abis Pak. Rontok-rontok juga, apalagi dengan tadi Necklace of Durance juga, awatnya juga benar-benar gak ngasih space yang dimana sebenarnya Holy Baptism ini bisa aja ke arah seorang Clay, tapi gara-gara awatnya nempel terus, jadi makanya mau gak mau bakal dikeluarkan secara paksa ke arah awat. Iya, dan awat dia pengguna. Gak tau, gue ngeliat karena mungkin dia tenang banget sih ya. Jadi Winter Transition-nya tuh gak buru-buru langsung dikeluarkan. Bener-bener kayak di saat-saat timing yang even akhirnya dia mati juga. Tapi itu malah jadi bikin teman-temannya bisa nge-kill banyak. Dan selalu Clay yang bergandengan tangan dengan awat. 3 kali triple kill. 2 kali deh triple kill, 2 kali. Di in-game boleh Clay dengan sama awat, ya kan? Kalau di real life tetap sama ceweknya. Tapi inilah dia dari MVP by Samsung Galaxy A Series jatuh kepada Clay dengan Lunox-nya. Deng 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 deng. Pak Pulung. Bentar, coba sebelum lo ngomong. Tadi lo maksudnya apa gini? Ini dulu, lo jelasin dulu ini. Ini apa? Nari Pak sebenarnya. Emang pengen aja Pak. Bener ya. Tiba-tiba ganti. Jadi kalau nggak konsisten mau begini atau begini bro? Mikir tadi Pak. Mikir. Lunox gimana gayanya ya? Iya. Masalahnya dia kan Lunox. Kita cosplay Lunox. Ikan apa yang lucu? Ikan apa? Ikan aku. Cringe. Lunox Ultimate. Nah, ayo lu. Ayo. Gua udah. Lunox nih. Tanpa aksi-aksi. Ikan apa yang lucu? Ikan aku. Ayo dong, lu. Enggak, gue tahu dia ketawa tuh lagi mikir bro. Dia mikir. Kelakuan aku tuh. Lu ketawa lagi mikir kan? Ikan apa yang lucu? Ikan astagfirullahaladzim. Di mana? Ikan aku. Iya. Ya Allah. Coba nih maksudnya. pertanyaan dari Pulung. Apa? Artis yang suka main di
TK. Apa itu? Mau diayun nggak? Mau diayunkan. Mau diayun Cringe, nggak? Cringe. Lunox dari Clay. Cringe. 11 point Cringe, kill, cringe. 11 assist. Yang penting kita konsisten dong. Yang penting kita konsisten. Cringe. Kornet ada pertanyaan? Nggak, berat Cringe. banget. Oke, berat banget. Nggak berat bisa. banget. Oke. Berat kan? 67.000 damage yang dihadirkan. Luar biasa Dan kali bahkan dia udah punya Divine Glaive. Ini Divine Glaive ini adalah item yang memang sangat Penetrasinya itu loh. penetrationnya ini. Pasti lucu. Tiga, enggak ini beneran penjelasan kok, ya Info Allah. ini info. Info, bercanda mulu. Kan Kayak gua kira kepala gua. mau dilemparin lagi bridging ke punchline. Oh enggak. 30% yang bisa dibilang penetrasi yang dihadirkan dari sebuah item itu adalah Divine Glaive. Kalau misalkan memang dari Lunoxnya sendiri HP-nya di atas 70%, Ya. ini menambahkan lagi tuh yang namanya 40% dari penetration tambahan. Jadi kalau misalkan udah lebih sekarat lagi musuhnya itu udah benar-benar kerasa banget. Makanya Lunox ya, kalau udah di late game ada dia punya Cloud of Destiny, Lightning Truncheon, terus mungkin dia mengamankan kayak Necklace of Durance, Yep. lalu Divine Glaive dan item terakhirnya kalau nggak Holy Crystal Winter Truncheon, apapun Glaive itu, atau Divine Glaive udah tadi. Immortality. Immortality misalkan kan, itu udah bener-bener kayak satu kali cast assault aja tuh bisa bener-bener memberikan apa ya, damage yang sangat tinggi. Dan juga efek traumatis, Pak. Ah, Iya. oh Cosmic Visionnya ya, Benar. Cosmic Visionnya traumatis. Lah, kok Sering gitu kan. Udah match apa cuy kan biasa gitu. Tapi emang Lunox itu tipikal match yang memang apa ya, disiapkan untuk late game. Karena untuk ngerontokin tanker-tanker tingkat tinggi yang HP-nya tinggi, dia kan ada bonus di mana kayak assault itu memiliki damage ditambah 3,5% total HP dari musuhnya. Jadi kalau misalkan lawannya kayak Hylos, Semakin tebal darah Semakin tebal darah semakin musuh. besar juga damage yang akan dia berikan. benar sekali. Pokoknya total DHS HP. gratis ya. DHS gratis dari Chaos Assault. Dari Case Assault. Benar. Gitu dia. Makanya That's menurut right. aku kalau misalkan Lunox itu Nah, harus bener-bener di engage dari awal sih. Itu tipikal hero yang kalau sampai late game bener-bener jadi atau dia ahead 3000 atau 2000 gold total tim, wah itu udah bener-bener enak banget untuk ngedeal damage. Cringe. din padin din. Ay, din din padin din. Ah, hai. Kenapa jadi joget gitu gua? Nah, maksudnya apa ini? Refleks susah. Dan ini dia post game recap di mana kita melihat tadi pick Lunox keempat juga menurut aku cukup cerdas ketika Geek Farm sudah melakukan ban terhadap Chang'e dan juga Baxia di fase kedua ban and pick dari Geek Farm. Ketika mengamankan Martis dan juga Cloud, makin jelas lagi tidak akan ada yang bisa menghentikan pergerakan daripada Lunoxnya. Siapa yang bisa nangkep coba? Beda halnya kalau Martisnya ini kita ganti skenarionya sama Kaja contohnya. Itu pasti minimal ada satu hero yang bisa menghentikan pergerakan daripada seorang Clay-nya. Dia incer, bener-bener diincer jadi. Ya, dan kayaknya Cloud tadi juga susah banget ya. Nggak diberikan space karena menurut gua alfanya sebenarnya enak di awal-awal, tapi ya itu satu momen yang Momen dia dikeroyok 3 orang tadi di Reaper iya, kan. iya, Spira Pulung terjadi aja. Pulung, hilang. Iya, jadi ya sudah. Iya. Kayak jadi terhambat, kesusul sama linknya dan akhirnya ya sudah. Malah jadi satu kok satu dari Padahal ada sekitar 2 hero yang sebenarnya masih possible untuk digunakan Yang pertama? sebagai pengganti Cloud. Pertama adalah Farsia, yang kedua. yang kedua adalah Kagura. Kagura di Untuk Gold di Lane. side? Iya di Gold Lane. Karena kan untuk head to head sama Alice-nya dia minimal bisa apa ya? Bisa mengadu farming. Dia tetap berada dalam tempat yang aman. Kayak gitu. Kenapa nggak sekalian Chang'e kan di band. Chow? Chow. Chow Enggak ya, berarti- beresiko. Iya. Dia pasti bakal dipoking pakai floating blood terus. Kayak gitu. Jadi bener-bener harus yang range. Harus yang range. Benar. Kayak gitu suara wong Wong. like blood like wong. Iya benar. Wong. Iya. Nggak ada. Wong. Iya. Ada gitu tuh. Itu mah pas nempel. Itu mah pas nempel. Coba lagi. Coba dong sekali lagi kok. Coba sekali lagi. Itu mah pas Gitu nempel. kan, begitu kan, Iya pas Bang. nempelin floating blood itu mah. Iya. Iya, pas nempelin floating blood atau pas blood out tuh. Iya. Iya, ada. Cetak, cetak, cetak. Cetak apa? Itu pas ini, pas Yang nempel. pas dia nempel kan disedot sama Iya, disedot-sedotnya tuh. Oh, Cetak, oh, cetak, 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 kayak gitu. cetak, cetak. Wah, Benar. rantai gua longgar. Bawa motor, rantainya longgar. Cetak, cetak, cetak.
Gue pengen follow up tapi kurang banget yang ini. Makanya Udah flashing lucu dicetak-cetak sebenarnya, dia tambahin lagi jadi kurang. motor ya ampun. Coba Glorious Pathway dong. Glorious Pathway. Ayo dong. Wah rame nih. Iya nggak bisa lewat Nggak bisa ternyata dihadang lewat. begitu saja. Banyak di sana yang Tidak bisa. Ya, teman-teman. Oh, ini dah waktu. Tapi ini mungkin bisa jadi satu momen yang sangat menarik bagi Genfis Harrow. Kenapa tuh? Karena mereka akan interview. Ya. Ada pertanyaan? Maksudnya ada pertanyaan? Aku sih pertanyaannya nggak ada. Nggak ada. Ya udah kalau gitu. Gak ada juga. Ada sih Bude. Nggak Apa? dia nggak bakal ngasih sumpah. Kita tuh minta nanya ya. Bude nggak bakal ngasih. Dia Ya udah. suka dia Ya aja. udah, kita kasih Jadi udah kita aja. langsung aja kita Kita lempar kasih ke udah aja. FPL Quickie. Silahkan Bude Bongstar. Sweet.